Hey, saya Charles. Kisah ini dimulai saat protagonis kita, Leigh, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Tujuannya adalah menjadi petualang hebat agar keluarganya bisa hidup nyaman. Leigh tiba di kota besar. Di sana, ia langsung didiskriminasi hanya karena ia adalah manusia. Ia pergi ke guild untuk mendaftar sebagai petualang dan diberi peringkat F karena ini pertama kalinya. Petugas bertanya-tanya, apakah ia memiliki bakat? Leigh dengan gembira menjelaskan bahwa ia punya, dan itu disebut gacha tanpa batas. Gadis itu ingin ia menggambarkannya, karena ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi Leigh berpikir akan lebih mudah untuk menunjukkannya. Leigh mengeluarkan gachanya, dan setelah menekannya, sebuah kartu tercipta. Leigh sangat bangga saat ia menjelaskan bahwa ia bisa memanggil apapun yang ada di kartu, tapi kartu ini hanyalah garpu bengkok yang tidak berguna dan tidak berarti. Leigh meyakinkannya bahwa yang ini gagal. Jadi ia melakukannya lagi. Tapi itu hanya menghasilkan lebih banyak barang rongsokan yang tidak berguna seperti apel busuk dan roti berjamur. Leigh mengatakan bahwa biasanya tidak seburuk ini, tapi gadis itu tidak peduli dan memberinya kartu peringkat F-nya. Leigh sangat ingin melakukan pekerjaan pertamanya. Jadi petugas mengarahkannya ke papan buletin. Sayangnya, Leigh tidak bisa membaca, tapi di dunia ini itu cukup umum karena manusia memiliki tingkat literasi yang sangat rendah. Untungnya, petugas membantunya dan memberinya daftar pekerjaan. Pekerjaan itu cukup rendah levelnya, sehingga bayarannya tidak terlalu bagus, tapi Leigh adalah pekerja keras. Dan ia sangat ingin bekerja. Leigh kemudian melakukan beberapa pekerjaan sepanjang hari. Dan ia kelelahan. Ia juga sedikit kecewa karena hasil kerja seharian hanya cukup untuk 1 malam di penginapan. Namun, itu bukan masalah besar bagi pahlawan kita, karena Leigh mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja jika ia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan dari gachanya. Tiba-tiba, beberapa orang baseball menabraknya dan mereka menyalahkan Leigh karena mengotori pakaian mereka. Para preman mencuri semua uangnya, tapi mengatakan bahwa mereka akan menggunakannya untuk membayar tagihan laundry. Leigh dengan putus asa menyuruh mereka mengembalikannya karena ia tidak akan mampu membayar 1 malam di penginapan. Tapi para baseball tidak peduli. Salah satu dari mereka menendang Leigh sambil menyuruhnya tidur di kandang babi. Dan mereka pergi. Tidak ada satupun orang di sekitar yang membantu Leigh, dan yang lebih buruk adalah mereka bahkan memanggilnya sampah manusia. Tiba-tiba seorang gadis membantunya berdiri, tapi Leigh melihat bahwa gadis itu adalah seorang elf. Dan ia terkejut. Ia meminta maaf dengan putus asa karena menyentuhnya, tapi gadis itu meyakinkan Leigh bahwa ia tidak akan menyakitinya. Leigh tidak bisa mengerti mengapa seorang elf akan bersikap baik kepada manusia seperti dirinya, dan gadis itu bahkan memeluknya. Para penonton jijik melihat seorang elf bahkan hanya menyentuh manusia, dan Leigh sangat terkejut. Gadis elf ini mengotori lututnya hanya untuk memeluknya. Jadi ia bertanya-tanya, apakah ia sedang bermimpi? Gadis itu meyakinkannya bahwa ia tidak bermimpi, dan yang lain dalam kelompoknya memperkenalkan diri. Mereka menjelaskan bahwa rekan Martin Cotton Dini diciptakan oleh Dewi. Bestfolk memperkenalkan dirinya sebagai Garu. Dan elf adalah Sasha. Ada juga Diablosi keturunan iblis dan Aborosi Onifol. Pria naga itu adalah Dragon Newt dan namanya Drago. Lalu ada Nanausi Kurcaci, Sion si Dark Elf dan Santor si Centaur. Itu membuat 8 anggota. Jadi kelompok itu mengungkapkan bahwa yang mereka butuhkan sekarang hanyalah seorang manusia untuk melengkapi ke-9 ras. Leigh kehilangan kata-kata, jadi mereka menjelaskan bahwa tujuan mereka sebagai kelompok adalah mulia. Mereka ingin mengakhiri diskriminasi rasial dan menciptakan dunia yang adil untuk semua orang. Mereka menjelaskan bahwa mereka ingin Leigh bergabung dengan mereka, tapi Leigh tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya.
Pemimpin mereka meyakinkannya bahwa mereka sangat serius ingin ia bergabung. Jadi Light dengan senang hati bergabung. Beberapa saat kemudian, Light mendapati dirinya diserang oleh ular raksasa. Dan ia harus diselamatkan oleh Drago. Monster lain hampir menyelinap padanya, tapi Sasha ada di sana untuk menyerangnya. Ia memperingatkan Light untuk lebih berhati-hati dan mengingatkannya bahwa mereka berada di dungeon terbesar dan terberat di dunia yang disebut Abyeh. Jika ada yang mengenainya di sini, ia tidak akan selamat. Light meminta maaf. Jadi Sasha menjelaskan bahwa ia hanya mengkhawatirkannya. Dan ia memeriksanya untuk memastikan ia tidak terluka. Light telah berpetualang dengan kelompok itu selama beberapa waktu, jadi yang lain menggoda Sasha karena selalu memeluknya. Mereka kemudian membuatnya malu dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan diri untuk bersikap seperti itu di dekat Light. Karena semua darahnya mengalir ke pipinya saat ia berada di dekatnya. Sasha mencoba mengatakan bahwa ia hanya tidak ingin citra party mereka rusak karena kehilangan anggota, tapi yang lain tidak percaya. Light merasa cukup tidak berguna saat ini, tapi Drago menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ia mengatakan bahwa ia menyukai tir yang dibuat Light untuk mereka, jadi ia sudah melakukan cukup banyak. Light merasa lega mendengarnya. Dan kelompok itu melanjutkan pencarian mereka. Mereka tiba di area dengan hanya satu jalan keluar. Dan Drago memutuskan bahwa ini adalah tempat yang sempurna. Light berasumsi bahwa sudah waktunya istirahat. Jadi ia dengan senang hati memberitahu semua orang bahwa ia akan menyiapkan teh terkenalnya untuk mereka semua minum. Ia mengatakan bahwa itu hanya akan memakan waktu semenit. Tapi Drago dengan kasar membungkamnya dan menyatakan bahwa Light diusir dari party. Light terdiam. Jadi Drago mengulangi apa yang dikatakannya. Light masih sangat bingung. Jadi Garo hanya memberitahunya bahwa ia dikeluarkan dari party. Sikap semua orang telah berubah total karena mereka semua kasar. Dan Garo memberitahunya bahwa ia tidak berguna bagi mereka sekarang. Bahkan Sasha memanggilnya anak bodoh dan mengatakan bahwa dia selalu mengganggunya. Mereka bahkan mempertanyakan apakah ketidakmampuannya disebabkan oleh kurangnya sel otak atau jika itu hanya karakteristik manusia. Mereka semua menunjukkan sifat asli mereka tanpa menahan diri dan mengungkapkan bahwa mereka membenci sampah manusia seperti dia. Light sangat berharap mereka mengerjainya, tetapi mereka meyakinkannya bahwa mereka tidak turun jauh ke dalam jurang, hanya untuk lelukon. Light menunjukkan bahwa mereka juga baik padanya sebelumnya, tetapi mereka mengungkapkan bahwa itu semua hanya akting, karena mereka ingin dia bergabung dengan kelompok mereka. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi Drago menjelaskan bahwa seluruh skema ini dilakukan karena hadiah Leigen. Ini membuat Light semakin bingung. Karena geca tak terbatasnya sama sekali tidak istimewa, Drago mengungkapkan bahwa atasan mereka telah mengawasi Lega karena hadiah anehnya. Karena mereka curiga dia bisa menjadi sesuatu yang disebut maestro. Satu-satunya alasan mereka mengundangnya ke Concord of Tribes adalah agar mereka bisa mengawasinya dengan cermat. Light mengingatkan mereka bahwa geca tak terbatasnya adalah hadiah yang tidak berharga. Karena itu hanya memungkinkannya memanggil banyak sampah, tetapi itu tidak masalah bagi mereka. Mereka tahu hadiahnya sampah dan statistiknya bahkan lebih buruk. Itulah mengapa para atasan telah memutuskan bahwa Light tidak bisa menjadi maestro, yang berarti dia sekarang hanya beban. Yang lain berharap para atasan membuat keputusan itu lebih awal. Karena mereka benci harus berpura-pura menyukai mereka. Selama ini Light tidak tahu apa-apa tentang para atasan ini atau maestro, tetapi Drago mengatakan bahwa dia sudah cukup mendengar. Itu tidak akan penting lagi. Saat Drago menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan, Light belum pernah merasa lebih ngeri. Saat dia menyadari bahwa dia tidak hanya dikeluarkan dari kelompok. Menyelesaikan pekerjaan berarti mereka akan mengakhiri hidupnya. Sudah waktunya untuk memulai. Jadi Garo menyerangnya dan melukai wajahnya. Seluruh tubuh Light gemetar. Saat kenyataan pahit situasi itu merasuk, dan dia lari menyelamatkan diri.
tidak ada harapan. Saat kelompok itu memberitahunya bahwa tidak ada tempat untuk lari, dia tidak akan memiliki kesempatan bahkan melawan satu monster pun dari jurang. Jadi mereka menyarankan agar dia membiarkan mereka mengambil nyawanya saja. Sasha bahkan tidak berencana memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dan dia menembakkan panah tepat menembus kakinya. Garo mengungkapkan betapa dia suka berburu manusia. Dan Tian setuju dengan mengatakan bahwa tangisan mereka seperti musik di telinganya. Garo melanjutkan pemukulan dengan menendang Leyet, tetapi Drago mengatakan itu sudah cukup. Garo ingin bersenang-senang lagi. Tetapi Sasha mengingatkannya bahwa mereka harus tetap pada rencana. Cerita sampul mereka adalah bahwa monster dari jurang menghabisi lagi. Jadi mereka tidak bisa memberinya tanda apapun yang akan bertentangan dengan itu. Garo siap melakukannya. Dan dia memberitahu Light bahwa dia adalah karung tinju yang menghibur. Jadi dia akan membuat eksekusi cepat. Light merangkak pergi dengan putus asa. Dan dia bertanya-tanya mengapa semuanya harus berakhir seperti ini. Keputusasaan Light mencapai puncaknya. Jadi dia berteriak bahwa dia ingin hidup dan dia kebetulan memicu jebakan teleportasi. Drago dengan mendesak memberitahu Garo untuk tidak membiarkan Light melarikan diri. Tetapi sudah terlambat, beberapa saat kemudian, Light menemukan dirinya di bagian lain dari dunia. Dia tidak menemukan kelegaan dalam hal ini karena tidak banyak yang berubah. Tubuhnya terluka parah. Dan dia yakin hidupnya akan berakhir begitu salah satu monster jurang menemukannya. Light hanya bisa memikirkan keluarganya dan dia bertanya-tanya apa yang salah. Para petualang begitu baik padanya dan dia pikir mereka semakin dekat. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, tentu saja kenyataannya adalah mereka mengkhianatinya dengan cara terburuk. Persahabatan mereka hanyalah akting dan mereka sebenarnya senang menyiksanya. Mereka semua bersemangat untuk melihatnya dihabisi. Dan mereka siap melakukannya dengan senyum di wajah mereka. Kesedihan Light dengan cepat berubah menjadi kemarahan, karena dia sekarang membenci setiap orang di kelompok itu. Dan dia bersumpah untuk mengakhiri hidup mereka semua. Kemarahan ini memberinya semangat, dan dahaga akan balas dendam menolak untuk membiarkan hidupnya berakhir di sini. Dia bersumpah akan membuat mereka membayar. Dan dia bersumpah akan mencabik-cabik isi perut mereka semua. Namun, keadaan menjadi lebih gelap saat seekor monster muncul. Dan Light terkejut melihat bahwa levelnya 1000. Itu seharusnya tidak mungkin. Dan itu adalah jenis monster yang hanya terdengar dalam dongeng. Ini membuat Light menyadari kenyataan mengerikan bahwa dia diteleportasi ke bagian terdalam jurang. Tidak ada harapan saat makhluk itu mendekatinya. Tetapi Light menolak untuk mati sebelum membalas dendam. Satu-satunya yang Light miliki untuk mencoba melawan adalah gacha tak terbatasnya. Jadi dia menggunakannya. Light mengaktifkan gacha tak terbatasnya, berulang kali menarik kartu demi kartu. Kebanyakan masih sampah seperti pisau berkarat dan apel busuk. Tetapi Light menolak untuk menyerang. Dia harus melenyapkan mereka yang mengkhianatinya dengan segala cara dan kembali ke keluarga yang dicintainya. Untungnya, usaha Light membuahkan hasil dan gacanya bersinar dengan intensitas luar biasa seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Monster itu menyerang, tetapi sudah terlambat karena gacha Light telah membuat kartu baru. Sebuah suara menyatakan bahwa itu tidak akan membiarkan apapun menyakiti tuannya. Dan seorang gadis muncul, menghancurkan sepenuhnya monster level 1000. Gadis perkasa ini membersihkan kekacauan yang dia buat dan secara mengejutkan membungkuk kepada Light. Dia menyembuhkan mereka dan langsung meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat wajah tampannya dan kulit putih mutiaranya yang indah terluka oleh luka-luka mengerikan seperti itu. Light tertegun mendengar dia berbicara seperti itu tentang dirinya. Dan bahkan lebih terkejut menyadari bahwa dia telah menyembuhkan semua lukanya. Gadis itu memintanya untuk menggunakan suara indahnya untuk menyebutkan namanya, jadi Light memperkenalkan dirinya. Gadis itu memanggilnya Tuan Light dan menyatakan bahwa dia akan mengabdi kepadanya. Itu adalah kode kehormatan pelayan. Dan dia menjanjikan kesetiaan mutlaknya kepadanya.
Saya ingin tahu siapa dia setelah pidato itu. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Mai. Dia disebut pelayan yang selalu mencari. Dan dia level 9999. Yang paling mengejutkan adalah dia adalah kartu super ultra langka yang berasal dari gacha tak terbatas Life. Gadis ini hanya ingin terus berbicara tentang kesetiaannya. Saat dia mengatakan bahwa dia akan tetap terikat pada Ling bahkan setelah kematian. Namun, Light membutuhkan lebih banyak jawaban. Jadi dia mencoba menjelaskan bahwa gacha terbatasnya pada dasarnya tidak berharga. Dan tidak mungkin seseorang sepertinya yang luar biasa bisa berasal darinya. Mei menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan penilaian yang bisa dia gunakan untuk memeriksa gacha tak terbatas lain. Tetapi dia adalah pelayan yang rendah hati dan hanya akan menggunakannya jika diberi izin. Lake mengizinkannya melakukannya dan Mai kagum dengan apa yang dia temukan. Dia menjelaskan bahwa kemampuan Lake tersembunyi di bawah lapisan tebal sesuatu yang disebut konsil. Dan tidak mungkin bagi siapapun yang tidak setingkat dengannya untuk bahkan melihat detailnya. Mai kemudian mengungkapkan bahwa gacha tak terbatas Lake jauh dari tidak berharga. Itu bisa digulirkan berkali-kali tanpa batas. Dan peluang serta kelangkaan kartu yang dihasilkannya bervariasi berdasarkan kepadatan mana di sekitarnya. Kelangkaan dimulai dari yang teratas adalah ekstra super ultra langka. Ultra langka, langka 3S, langka 2S, langka S langka, normal, dan error. Like sedikit bingung tentang bagian mana. Jadi dia menjelaskan bahwa mana adalah sesuatu yang mengalir di mana-mana di seluruh dunia. Namun, kepadatannya paling rendah di permukaan. Artinya peluangmu mendapatkan kartu super ultra langka. Seperti aku muncul hampir nol. Namun, di sini di Dungeon adalah cerita yang berbeda. Mereka berada di bagian terdalam Dungeon sekarang. Dan ada banyak mana di mana-mana. Ini berarti Light memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mendapatkan kartu langka. Sementara di sini Mei tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, jadi dia mengagumi keberanian lain karena melakukan perjalanan jauh ke dasar dunia hanya untuk memanfaatkan potensi penuh gacha tak terbatasnya. Namun, Light bukanlah pembohong. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah bisa menantang jurang sendirian. Dia menjelaskan bahwa dia dikhianati, dan kelompok lamanya menebasnya, serta menembaknya dengan panah. Lake menangis saat dia diliputi emosi dari pengkhianatan itu, tetapi kemarahannya juga kembali. Dia ingin membuat mereka semua membayar dan bersumpah tidak akan beristirahat, sampai mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Mai memeluknya dan meminta maaf karena dia harus mengalami begitu banyak penderitaan. Namun, dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dengan kekuatannya yang siap digunakan, membawa pembalasan ilahi kepada musuh-musuhnya akan menjadi masalah sederhana. Mai memohon agar Light memberinya perintah untuk memburu para kafir yang menipu itu dan membawa kembali kepala mereka ditombak untuknya. Light ragu-ragu karena suatu alasan, jadi dia mundur. Mai berasumsi itu karena Light adalah orang yang terlalu baik. Jadi dia mengatakan bahwa musuh-musuhnya tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Lake menjawab dengan mengatakan bahwa itu bukan masalahnya. Dia menaruh kepercayaannya pada orang-orang itu dan ditipu. Kemudian dia hampir kehilangan nyawanya setelah dipukuli babak belur dan dikirim ke dasar jurang. Akar penyebab dari segalanya adalah kelemahannya. Jadi Lake telah memutuskan bahwa dia perlu menjadi lebih kuat. Lake mengakui bahwa itu mungkin mustahil bagi manusia seperti dirinya. Tetapi dia ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Lake bertanya-tanya, apakah Mai mengira dia sedang berhayal? Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berpikir seperti itu tentangnya. Sebaliknya dia menyatakan bahwa keinginannya adalah keinginannya dan jika balas dendam pribadi adalah yang dia inginkan, maka adalah tugasnya untuk membantunya. Mai mengatakan bahwa dia percaya pada potensinya lebih dari apapun. Jadi Light berterima kasih kepada pelayan setianya setelah itu diselesaikan. Light sekali lagi meluncurkan gacha tak terbatasnya di dalam jurang.
bersumpah untuk menguasai kemampuannya, agar dia bisa mendirikan kerajaan yang dapat membuka jalannya menuju balas dendam. 3 tahun kemudian, kita melihat bahwa Laik telah membangun seluruh kekaisaran di bagian terdalam jurang. Dia memberitahu legiun pelayannya bahwa mereka semua melakukan pekerjaan dengan baik hari ini dan mereka semua berterima kasih kepada Master Laik. Setiap gadis terpesona olehnya dan mereka bertanya-tanya apakah mereka telah menghabiskan semua keberuntungan mereka dalam hidup hanya untuk berada di dekatnya. Salah satu gadis bahkan melangkah lebih jauh. Saat dia berharap bisa mencium bau kakinya, mereka menjadi terlalu tidak terkendali untuk kesukaan Mai. Jadi dia meminta izin Leike untuk membungkam mereka. Light memberitahunya bahwa itu tidak terlalu buruk karena mereka hanya sangat menyukainya. Dan dia membiarkan mereka begitu saja. Kita kemudian melihat betapa luasnya kekaisaran Lake karena berisi beberapa toko dan banyak orang yang menjalani kehidupan normal. Semua orang menyapa Master Lake karena mereka semua mencintainya dan menawarkan untuk menyajikan makanan terbaik mereka. Beberapa dari mereka kehabisan persediaan. Tetapi Light adalah pemimpin yang baik hati dan dia berjanji untuk memberitahu administrasi. Mai juga mengatasinya karena dia ingin segera menyelesaikan masalah apapun, agar orang-orang tidak salah paham tentang bagaimana kekaisaran berjalan. Light mengakui bahwa populasi di sini telah menjadi jauh lebih besar selama 3 tahun terakhir. Jadi dia mungkin harus merevisi seluruh sistem. Kekhawatiran Light berikutnya adalah keberadaan prajurit top lainnya. Mereka semua berasal dari kartu super ultra langka level 9999 yang dia panggil. Dan Mei menjelaskan bahwa mereka semua menjalankan misi untuknya, yang bernama Ayuki telah mengintai perimeter atas jurang dan membuat peta. Hutan di sekitar jurang dipenuhi monster. Tetapi Light yakin itu tidak akan menjadi masalah bagi penjinak jenius seperti Ayuki. Prajurit berikutnya adalah Ellie yang telah bekerja keras untuk mengembangkan sihir baru. Sesuai dengan rencana besar Light. Light memiliki banyak hal yang terjadi sekaligus, jadi dia hanya berharap Ellie tidak kewalahan mencoba mengikuti rencananya. Prajurit lain bernama Nazuna dan dia berpatroli di halaman kastil seperti biasa. Dia ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jadi dia menjadi penjaga yang sempurna. Mai menambahkan bahwa Nazuna mungkin bukan orang terpintar di dunia, tetapi dia pasti menyenangkan untuk berada di dekatnya kembali di kastil. Mai kesal mengetahui bahwa seseorang sedang menunggu Lei. Itu adalah prajurit level 7777 bernama Jacing. Dan Mai harus mengingatkannya untuk menyapa Master Lai dengan lebih formal. Like mengizinkannya karena dia melihat Jack sebagai sosok kakak laki-laki. Kedua pria itu pergi keluar untuk berlatih. Dan Light mengatakan bahwa sarung tangan akan dilepas hari ini. Tidak ada dari mereka yang akan menahan diri dan Light memulai pertandingan dengan serangan cepat tepat ke perut Jack. Jack terkesa karena dia terdorong mundur. Tetapi dia menunjukkan bahwa orang-orang tidak memanggilnya barikade berdarah besi tanpa alasan. Serangan Light akan mengakhiri hidup orang lain. Tetapi Jack adalah kekuatan besar. Keduanya terus berlatih tanding. Dan kita melihat bahwa Nazuna dengan patuh berpatroli di kastil. Nazuna memberitahu para pelayan bahwa dia sedang menjalankan perintah dari Master Light. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Semua pelayan memujinya dengan mengatakan bahwa mereka senang memiliki seseorang seperti dia yang melindungi mereka. Dan Nazuna melakukan yang terbaik untuk tetap rendah hati. Karena dia hanya melakukan pekerjaannya, Nazuna tidak yakin di mana dia ingin berpatroli selanjutnya. Jadi para pelayan mengungkapkan bahwa mereka memiliki permintaan untuknya. Mereka ingin dia memeriksa area tertentu. Karena itu terlarang bagi mereka, area ini ternyata adalah kamar tidur Light. Jadi Mai hanya bertanya-tanya mengapa Nazuna mengetuk pintunya. Nazuna mengungkapkan bahwa dia ingin berpatroli di dalam, tetapi Mai menjelaskan bahwa kamar Light sudah sangat aman. Nazuna mengejutkannya dengan mengingatkan Mai bahwa Light sedang berlatih di luar. Dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di kamarnya. Mai menjelaskan bahwa adalah tugas seorang pelayan.
untuk selalu sibuk, tetapi Nazuna mengabaikannya dan masuk ke dalam. Nazuna sangat jeli karena sepertinya seseorang baru saja berguling-guling di tempat tidur Lecet. Itu belum semuanya, karena seseorang tampaknya sedang menendang kakinya ke atas sambil mengendus bantal. Mai adalah pemikir cepat dan menjelaskan bahwa ini hanyalah gaya uniknya dalam merapikan tempat tidur. Dia mengatakan itu adalah rahasia dagang, jadi Nazuna tidak bisa memberitahu siapapun. Dan Nazuna sepenuhnya percaya, dia pikir itu adalah keterampilan luar biasa yang dimiliki Mai dan dia memberitahu Mai bahwa dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sebagai panggilan pertama Light, para pelayan lain juga mengirim Nazuna dengan sebuah pesan. Dan itu memberitahu Mai bahwa mereka tidak senang dengan monopoli kamarnya. Mereka menuntut agar Mai memberi semua orang hak untuk membersihkannya. Dan mereka telah memulai petisi untuk mencopot Mai sebagai kepala pelayan. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan tiraninya akan segera berakhir dan mereka menyuruhnya untuk hancur. Nazuna bertanya-tanya, apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu? Tetapi Mai mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk menangani para pelayan peri secara pribadi. Dia berterima kasih kepada Nazuna atas pekerjaannya dan Nazuna senang ketika Mai memberinya tip. Nazuna langsung pergi menghabiskan uangnya di toko yang baru saja menerima kiriman makanan ringan lezat. Nazuna menolak untuk terpengaruh oleh makanan kelas menengah. Karena yang benar-benar diinginkan perutnya adalah susu dan roti lapis paneku. Nazuna melahap makanan ringan itu dan menemukan Ayuki di kastil. Ayuki seharusnya mengintai hutang di sekitar jurang, jadi Nazuna bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Ayuki berbicara dan mengeong. Tapi Nazuna tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, seperti halnya Legend. Nazuna yang jenius mencoba menebak apa yang dia katakan, tapi tidak berjalan dengan baik. Dia bertanya-tanya, apakah Ayuki membutuhkan bantuan menebang pohon di hutan untuk mempermudah pengintaian, tapi sepertinya bukan itu. Nazuna menebak bahwa Ayuki bertemu monster kuat yang tidak bisa dia kalahkan, tapi itu juga bukan. Nazuna mengakui bahwa Ayuki dipanggil sebelum dia, tapi dia menunjukkan bahwa Ayuki terlihat seperti yang lebih tua dan lebih kuat. Karena itu, dia memberitahu Ayuki untuk tidak ragu bergantung padanya jika dia membutuhkan. Ayuki mual, sehingga dia berbicara secara normal dan mengungkapkan bahwa dia menyelesaikan misi tanpa menghadapi ancaman apapun. Dia menyelesaikan bagian peta yang Mai inginkan, dan dia baru saja kembali untuk menyerahkannya ke dalam. Nazuna senang melihat patrolinya berjalan lancar, tapi dia kecewa setelah tidak melihat Light sepanjang hari. Setelah pemeriksaan cepat untuk memastikan dia sendirian, Nazuna melompat ke singgasana Light. Dia berpikir tentang betapa kerennya Light saat duduk di sana dan dia berharap Light ada di sini sekarang. Tiba-tiba Nazuna ketakutan. Setelah dia mematahkan sepotong singgasana Master Light, dia dengan cepat menempelkan kembali sayap itu ke patung malaikat dan lari menyelamatkan diri kembali keluar kastil. Kedua pria itu masih bertarung, tapi mereka setuju untuk mengakhirinya hari itu saat mereka pulih. Jack menunjukkan bahwa Light sudah cukup menguasai cara menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Light sangat rendah hati dan memuji Jackie karena telah mengajarinya Light menjadi sangat kuat dari latihan mereka. Jadi Jack mengatakan bahwa hanya sedikit orang terpilih yang bisa menandinginya di sini di jurang. Jurang adalah rumah bagi makhluk terkuat di planet ini. Jadi itu berarti ada lebih sedikit orang yang bisa menandinginya di permukaan. Namun, Jack mengatakan semua ini hanya untuk mengingatkan Light bahwa masih ada makhluk di luar sana yang lebih kuat darinya. Light mengakui peringatannya. Karena dunia permukaan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Dan dia bersumpah untuk tidak pernah lengah. Light bertekad untuk tetap hidup dengan segala cara. Karena dia harus menyelesaikan balas dendamnya sampai akhir. Di dekatnya, Mai berbicara kepada para pelayan lainnya. Tapi mereka bertingkah seolah tidak tahu mengapa dia ingin bertemu dengan mereka. Mai membacakan pesan yang mereka kirimkan padanya baris demi baris. Termasuk bagian hancurkah.
Jadi para pelayan semu meminta maaf. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan diri mereka sendiri. Jadi mereka membuat alasan. Mereka mengatakan bahwa mereka tahu betapa sibuknya Mai sepanjang waktu. Dan mereka hanya ingin membantu meringankan bebannya. Mereka punya alasan lain juga. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa mereka menyuruhku hancurkan di akhir pesan mereka. Tidak ada kebohongan yang bagus untuk itu dan yang lebih buruk adalah mereka mengirim Nizuna untuk menyampaikan pesan itu. Alih-alih bertemu langsung, tim gadis-gadis yang dulunya bersatu mulai berantakan saat mereka saling menyalahkan. Tapi Mai sudah muak. Dia menolak permintaan mereka untuk membersihkan kamar lain. Dan sebagai gantinya, dia memerintahkan mereka untuk membersihkan lorong yang menuju ke ruang singgasana. Untuk membuat segalanya lebih sulit bagi mereka, dia memerintahkan mereka untuk melakukannya sepenuhnya dengan tangan. Lorong itu sangat panjang, sehingga para gadis berpikir itu tidak mungkin. Tapi Mai meyakinkan mereka bahwa mereka akan menyelesaikannya. Mai akan segera pergi ke permukaan untuk misi lain. Jadi dia berharap para gadis bekerja dengan rajin saat dia pergi di tempat lain. Nezuna berharap dia bisa membeli senjata yang terlihat keren. Dan Ellie terkejut menemukannya di sini. Dia mengira Nezuna sedang mencari permen, tapi Nezuna hanya mengagumi pengerjaan beberapa sarung tangan tempur. Nezuna mengira Ellie akan keluar melakukan pekerjaan konstruksi atau melakukan inspeksi. Seperti biasa, tapi Ellie sebenarnya sedang istirahat. Semuanya berjalan sangat baik, sehingga dia punya cukup waktu luang untuk bersantai. Ellie berpikir bahwa Nezuna sedikit lebih lambat berpikir dari biasanya, tapi Nezuna membuktikan bahwa dia tidak dengan melafalkan perkaliannya. Sayangnya dia salah sejak awal. Jadi Ellie mengejeknya, dan mereka mulai berdebat. Ellie menunjukkan bahwa Laik telah menjadikannya bagian fundamental dari rencana balas dendamnya, tidak seperti Nazuna dan otaknya yang kecil. Nazuna cepat menunjukkan bahwa patrolinya sangat penting. Tapi Ellie mengatakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia lakukan. Ellie mengungkapkan bahwa dia baru saja minum teh dengan Liket untuk membahas kemajuan rencana itu. Dan dia mengejek Nazuna dengan mengatakan bahwa lain kali dia akan memesan kamar pribadi untuk mereka. Nazuna sangat ingin minum teh dengan Light juga. Tapi Ellie tidak percaya bahwa itu adalah bagian dari ceritanya yang membuat Nazuna cemburu. Nazuna tidak tahu apalagi yang mungkin ada. Jadi Ellie menunjukkan bahwa ada hal lain yang membuat api kecemburuan semakin membara. Nazuna sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, dan hanya berasumsi bahwa Ellie sedang berbicara tentang sihir. Dia berpikir bahwa Ellie khawatir tidak bisa membela diri tanpa sihir. Suatu hari nanti, jadi dia menawarkan bantuannya kapanpun Ellie membutuhkannya. Ellie mengalah dan mengatakan dia akan melakukannya, meninggalkan Nezuna untuk berjalan pergi dengan gembira. Dia kembali berpatroli, dan Ellie hanya bisa berpikir betapa uniknya Nezuna. Kembali di kastil, keempat pelayan mengeluh tentang bagaimana mereka berakhir dalam masalah, padahal mereka memiliki keluhan yang valid tentang bos mereka. Dia adalah bosnya, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Mai pada dasarnya tidak tersantun. Mereka semua berharap bisa membersihkan kamar Light sekarang, di mana mereka semua akan mengendus-endus spraynya. Gadis yang selalu melangkah lebih jauh, membuatnya semakin gila dengan mengatakan bahwa dia ingin menjilat semua peralatan makan bekasnya. Gadis-gadis lain awalnya memanggilnya aneh, tetapi akhirnya mereka semua mengakui bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Gadis-gadis itu tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Mai adalah yang pertama dipanggil. Butuh 3 bulan lagi sebelum Yuki dipanggil sebagai yang kedua, jadi para gadis hanya bisa bertanya-tanya apa yang mereka lakukan saat mereka sendirian. Pikiran mereka melayang ke tempat-tempat gila. Saat mereka memikirkan betapa murni dan polosnya Lei terkadang. Mereka adalah seorang anak laki-laki dan perempuan muda. Sendirian di penjara bawah tanah yang mematikan. Dan mereka tidak bisa percaya betapa beruntungnya Mai. Mereka diliputi rasa cemburu. Dan mereka berharap bisa mengubah kemarahan mereka menjadi kutukan
yang bisa mereka timpakan pada Mai. Mereka mencobanya, tetapi segera terkejut ketika Mai muncul. Mereka semua mengira dia sedang dalam misi. Tetapi dia belum pergi. Mai menjelaskan bahwa dia mendengar mereka meneriakkan mati berulang kali dan dia menuntut penjelasan. Mereka semua mengubah nada bicara mereka untuk bertindak seolah-olah mereka selalu setia padanya, tetapi Mai tidak percaya. Gadis-gadis itu akhirnya mengakui bahwa mereka diliputi rasa cemburu. Terutama karena Mai bisa menghabiskan begitu banyak waktu sendirian dengan Lai. Mai menunjukkan bahwa dia tidak berkewajiban untuk mengungkapkan apapun, tetapi dia akan melakukannya hanya untuk bersikap baik kepada mereka. Dia mengungkapkan bahwa selama 3 bulan sebelum Ayuki dipanggil, Light menghabiskan seluruh waktu membaca banyak buku dan berlatih setiap jenis seni bela diri. Dia diliputi oleh keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Dan tidak pernah ada waktu bagi mereka untuk melakukan hal-hal vulgar yang telah dipikirkan para pelayan. Mai merasa dia terlalu keras pada gadis-gadis itu, dan bahwa perintahnya tidak masuk akal. Dia berpikir untuk bersikap lunak pada mereka, tetapi dia menyadari sekarang bahwa dia salah. Gadis-gadis itu tampaknya tidak belajar apa-apa. Jadi Mai memerintahkan mereka untuk membersihkan ruang singgasana juga. Itu akan memakan waktu selamanya, tetapi Mai menunjukkan bahwa mereka seharusnya punya waktu karena mereka menggunakan begitu banyak waktu untuk mengutuknya. Mai menjadi sangat serius saat dia menyuruh mereka untuk mengakui perintahnya. Dan gadis-gadis itu melakukannya. Mereka mulai bekerja, tetapi mereka tidak berpikir akan selesai dalam waktu dekat. Kemudian, hal-hal berubah menjadi buruk. Saat sayap yang Nezuna patahkan sebelumnya jatuh di kamar Nezuna, dia lega memiliki hari sukses lainnya dalam melindungi perdamaian di bawah kendalinya. Tentu saja, dia masih kecewa setelah tidak melihat Light sepanjang hari. Dan dia berharap Light akan memberinya perintah yang paling dia inginkan. Dia ingin Light mengirimnya ke permukaan, agar dia bisa menghancurkan semua orang yang mengkhianatinya. Nazuna menenangkan diri saat dia berharap bisa melihat Light keesokan harinya. Dan dia tertidur. Keesokan paginya, Light meninggalkan kastil dan menemukan Alia dan Nazuna bertengkar. Seperti biasa, Nazuna sangat gembira melihat keinginannya semalam menjadi kenyataan saat dia bisa melihat Light lagi. Light tidak bisa tidak memperlakukan Yuki seperti kucing. Tetapi gadis-gadis lain dengan cepat menjadi cemburu. Tiba-tiba seekor binatang buas, persis seperti yang pertama kali Light temui di jurang muncung. Light masih gemetar ketakutan setiap kali dia melihat salah satu anjing neraka ini. Karena hari traumatis itu, tetapi sekarang segalanya berbeda. Light memiliki prajurit-prajuritnya yang menakutkan di sisinya, dan mereka siap untuk bertempur kapan saja. Sikap ceroboh Nazuna telah berubah total. Karena dia sangat marah melihat seekor anjing peliharaan biasa berani menantang Light saat dia ada di sekitar. Ellie sama marahnya saat dia berencana memberi pelajaran pada binatang buas ini. Ayuki juga jijik karena keberadaan anjing neraka saja sudah membuat Light kesal. Jadi dia bersumpah untuk memusnahkan seluruh spesies mereka. Kekuatan mereka terlihat jelas saat mereka memberitahu binatang buas itu untuk bersiap menghadapi kekuatan penuh. Kekuatan level 9999 mereka. Light dengan tenang menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Gadis-gadis itu dengan cepat mematuhi perintahnya dan mundur. Light secara mengejutkan meminta maaf kepada monster itu karena membuatnya takut. Dan dia berpikir bagaimana gadis-gadis itu pasti akan memusnahkan semua anjing neraka di seluruh dunia jika dia memberi perintah. Saat itu, Light mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan dengan mereka. Dia baru saja mendapat kabar dari Mai bahwa misinya berhasil dan sudah waktunya bagi mereka untuk menjalankan rencana mereka. Mangsa mereka telah memakan umpan dan mereka siap untuk melanjutkan ke langkah kedua. Para gadis tidak suka bagaimana Mai bisa mendahului mereka. Tetapi mereka semua bersemangat untuk melanjutkan rencana. Light memimpin mereka dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menyajikan hidangan balas dendam pertamanya
yang telah dipersiapkan selama 3 tahun. Di kota Serigala, kita melihat salah satu target lain. Itu Goro, dan dia berjalan di sekitar kota sementara orang-orang bersorak memujinya sebagai pahlawan. Sama sekali tidak menyadari balas dendam yang akan datang padanya. Para penduduk desa sangat mencintai Garo dan salah satu dari mereka bahkan ingin dia berkencan dengan adiknya. Mereka memujanya tanpa henti dan Garo tidak rendah hati tentang hal itu. Dia menikmati semua perhatian dan dia memberitahu semua penduduk desa untuk memberi jalan bagi seorang mega bintang. Seorang manusia di dekatnya mengais-ngais sampah dan Garu membenci pemandangan itu. Dia menyebut pria itu sampah jalanan. Sambil melemparkannya ke tanah dan dia meludahi wajah pria itu, Garu mendiskriminasi manusia seperti orang lain. Dan dia menyuruh pria itu untuk memastikan bahwa dia tidak pernah melihat mereka lagi di sebuah bar. Penggemar Garu bahkan mengagumi cara dia minum alkohol untuk mengakui perilaku baik mereka. Garu mengizinkan mereka memesan makanan dan minuman apapun yang mereka inginkan. Dia mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi masalah baginya karena dia baru saja menghasilkan banyak uang. Anak buah Garu menikmati pesta. Dan mereka memberitahu Garu bahwa dia adalah idola bagi orang-orang rendahan seperti mereka. Kisah Garu sangat menginspirasi mereka karena dia bisa bangkit dari yatim piatu kumun sampai menjadi pemimpin kawanan. Belum ditetapkan secara pasti, tetapi Garo bisa dibilang nomor 1 di suku Serigala. Dan bangsa binatang lainnya tidak percaya bahwa mereka bisa duduk di sebelahnya. Mereka sangat berharap bisa seperti dia, tetapi Garo mengatakan itu tidak mudah. Jika mereka ingin dekat dengannya, maka mereka harus mempelajari beberapa cara cerdik untuk menggunakan persepsi naluriah yang dimiliki oleh bangsa binatang sejak lahir. Semua orang menunjukkan bahwa Garu jauh lebih unggul dari yang lain, dan bahkan para Dragonot tunduk pada keahliannya. Garu kemudian memberi mereka sedikit nasihat saat dia menjelaskan bahwa sebagian besar kesuksesannya adalah berkat hidungnya dan kekuatan penciumannya. Sangat penting untuk bisa memilah pekerjaan yang layak dari yang buruk berdasarkan baunya. Dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan besar karena dia hanya pernah menerima yang benar-benar bagus. Anak buah Garu semuanya telah mengawasi mereka dengan sangat cermat, sehingga mereka tahu semua pekerjaan yang telah dia ambil. Dan mereka bertanya-tanya, apakah semua yang baru saja dia katakan benar tentang pekerjaan yang dia lakukan 3 tahun lalu. Garu mengingat ini sebagai pekerjaan konkordansi suku-suku. Tetapi para penggemar menunjukkan bahwa Garu tidak bisa memberikan detail apapun tentang itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa itu adalah operasi rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh Garu. Garo meminta maaf kepada anak buahnya saat dia mengkonfirmasi bahwa federasi menuntut kerahasiaan. Ketika menyangkut pekerjaan yang dia lakukan itu, salah satu pria itu meminta maaf karena terlalu banyak bertanya. Tetapi Garo menyuruh mereka semua untuk bersenang-senang saja. Jauh di lubuk hati, Garo tidak bisa tidak memikirkan bagaimana pekerjaan penakluk suku adalah pekerjaan termudah yang pernah dia miliki. Yang harus dia lakukan hanyalah melenyapkan satu anak manusia yang menyedihkan yang dicurigai sebagai seorang maestro. Berkat pekerjaan yang mudah dan cukup tanpa usaha itu, Garo telah menjadi kaya dan terkenal. Selalu mengganggunya bahwa mereka tidak pernah bisa menemukan Light setelah dia berteleportasi. Tetapi Garo yakin bahwa tidak mungkin Light bisa bertahan hidup dimanapun di jurang. Ada sesuatu yang mengganggunya, dan itu ada hubungannya dengan para maestro. Dia tidak benar-benar tahu siapa atau apa mereka, tetapi dia tahu bahwa setiap negara di seluruh dunia sangat ingin menemukan mereka. Memikirkan semua ini membuat Garo merinding. Jadi dia menyadari bahwa mencoba menggali lebih dalam subjek ini akan berisiko. Dia memutuskan untuk melupakannya sepenuhnya karena dia tidak ingin merusak situasi sempurna yang sedang dia jalani dengan mengusik masalah. Sayangnya baginya, waktunya telah tiba. Saat seorang gadis misterius berjalan melintasi bar. Itu Mei dan dia meminta maaf karena mengganggu percakapan Garo.
Ini semua terjadi sebulan yang lalu dan kita melihat bahwa sekarang Garo dan anak buahnya mengawal Mai melalui jurang. Mai berpura-pura kesulitan setelah melakukan perjalanan melalui jurang selama sebulan penuh. Dan Garo berpikir bahwa itu hanya akan sedikit lebih jauh sebelum dia bisa menunjukkan niat aslinya. Melihat kembali saat Mai tiba di bar, menunjukkan bahwa dia berpura-pura menjadi seseorang yang tidak tahu apa yang terjadi pada Lai. Dia hanya mencari Garu yang dikatakan sebagai anggota konkordansi suku-suku. Anak buah Garu sangat marah melihat manusia yang menyedihkan berbicara kepada pemimpin mereka. Tetapi Garu ingin mendengarkannya. Mai memberikan namanya kepada Garu dan menjelaskan bahwa dia hidup melayani tuannya, Lane, sebagai pelayan paling setianya. Garu terkejut mendengarnya mengatakan Tuan Lai. Dan Mai mengungkapkan bahwa dia telah mencari keberadaan Lai. Garo takut dia mungkin tahu sesuatu tentang apa yang terjadi. Tetapi dia tidak mempercayainya karena tidak ada seorang pun di luar Koncorde suku yang tahu. Mai kemudian berbohong dan mengatakan bahwa Lai adalah tokoh kunci keturunan bangsawan. Garo tidak bisa mempercayai ini tentang Lai karena dia hanya terlihat seperti anak kecil yang sengeng. Dan dia menuduh Mai mencoba menipu mereka. Mai tetap melanjutkan sandiwaranya dan hanya memberitahu Garo bahwa dia tidak bisa memberikan detail spesifik tentang latar belakang legend. Garo mulai meragukan dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa para petinggi di balik pekerjaan itu pasti sudah menggali setiap detail yang mungkin tentang Light. Mereka tidak pernah menyebutkan apapun tentang dia yang seorang bangsawan, dan Light juga tidak. Ada sedikit kemungkinan bahwa Mai mengatakan yang sebenarnya. Dan jika dia benar, maka Garo berpikir bahwa ada peluang besar baginya untuk menghasilkan banyak uang. Garo mengatakan bahwa dia merasa sulit untuk percaya. Jadi Mai melanjutkan, dia menjelaskan bahwa dia telah bepergian ke seluruh dunia untuk mencari Lai dan baru-baru ini dia mengetahui tentang Lai. Bergabung dengan Koncorde suku, sayangnya, ini juga datang dengan berita bahwa dia telah tewas di jurang. Garo masih tidak mengerti apa hubungannya ini dengannya. Jadi Mai akhirnya mengungkapkan bahwa dia ingin Garo mengawalnya. Mai berhasil meneteskan air mata saat dia menjelaskan bahwa dia ingin memeriksa sendiri tempat Lai terakhir terlihat hidup. Garo tentu saja memberitahunya bahwa pergi ke jurang membawa banyak risiko, tetapi Mai bersedia membayarnya untuk bantuannya. Mai kemudian menunjukkan kepada mereka sebuah koper berisi batangan emas yang mengejutkan semua anak buah Garo. Itu adalah emas murni. Jadi Garo sebenarnya mulai percaya bahwa Light berasal dari keluarga bangsawan. Namun, dia membayarnya sebanyak ini hanya untuk mengawalnya agak aneh dan Garo tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa itu bisa menjadi jebakan. Kepercayaan diri Garo yang berlebihan akan menguasainya. Namun, karena dia memutuskan bahwa bahkan jika itu adalah jebakan, satu manusia lemah tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya jika dia mencoba sesuatu. Garo yakin dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Karena ini, Garo memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Mai. Garo selalu seorang penghibur, dan dia tidak berhenti di situ. Dia berpura-pura tidak peduli dengan uang itu dan mengatakan bahwa niatnya didorong oleh hal lain. Garo berbohong besar-besaran saat dia mengatakan bahwa Light adalah salah satu teman terbaiknya dan bahkan seperti saudara baginya. Garo bertindak seolah uang tidak berarti apa-apa dan dia mengatakan bahwa dia hanya berhutang budi kepada Liket untuk membantu Mai. Dia menyuruh Mai untuk bersukacita. Karena dia adalah pemimpin masa depan Wolfpack dan dia akan mengumpulkan sekelompok pria paling elitnya hanya untuk membantunya. Dia menyatakan bahwa itu bukan tugas yang mudah, tetapi dia dan kelompok bangsawannya akan mengawalnya melalui penjara bawah tanah yang penuh bahaya yang dikenal sebagai jurang. Kembali ke masa kina, Garo berpikir tentang bagaimana dia ingin memastikan bahwa Mai mencapai tujuannya tanpa goresan sedikit pun. Namun, begitu mereka sampai di sana, monster ini berencana melakukan hal-hal yang tak terbayangkan padanya tepat di atas makam Light. Kejahatan mengalir dalam nadinya saat dia memikirkannya dan dia tidak sabar
untuk sampai ke tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat terakhir Light terlihat. Garu berbohong saat dia mengatakan bahwa sekelompok monster menyerang mereka dan melukai Light dengan sangat parah. Lalu dia sayangnya terjebak dalam perangkap teleportasi. Dan dia tidak pernah terlihat lagi. Mai meningkatkan aktingnya untuk benar-benar menunjukkan betapa sedihnya dia dan dia mulai menangis. Garu juga belum selesai berbohong saat dia mengatakan bahwa serangan itu datang sebagai kejutan bagi mereka. Dan rombongan tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menyelamatkan Lai. Dia meminta maaf kepada Mai yang berduka, tetapi dia juga memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap-siap. Mereka memotong satu-satunya jalur pelarian dan Garu mengambil waktu sejenak untuk berpikir betapa bodohnya manusia. Garu semakin melebih-lebihkan saat dia mengatakan bahwa meskipun dia adalah pria tangguh seperti dirinya, pada akhirnya dia gagal menjaga Lei tetap aman. Garu mengatakan bahwa dia berbagi rasa sakit yang dirasakan Mai. Tetapi sikap Mai benar-benar berubah. Dia telah berhenti menangis sepenuhnya dan dia dengan sangat serius mengatakan bahwa hatinya berdarah untuk Lei, bukan karena kematiannya yang diduga, tetapi karena dia dibawa ke penjara bawah tanah yang suram dan kotor ini, hanya untuk dikhianati oleh sampah keji. Suara tegasnya menjadi lebih marah dengan setiap kata saat dia menceritakan bagaimana Light dipukuli hingga nyaris mati. Ekspresi kebingungan muncul di wajah Garu. Saat Mai berharap dia bisa muncul di sisi Light sedikit lebih awal. Dia bersumpah demi segala kebaikan di dunia ini bahwa jika dia ada di sana, maka Light tidak akan pernah menderita rasa sakit karena ditendang dan ditembak dengan panah. Rasa malu yang dia rasakan tak tertahankan dan dia sangat ingin memperbaikinya. Dinginnya suara balas dendamnya menanamkan ketakutan di hati Garu. Jadi insting primalnya memaksanya mundur. Garu menyadari bahwa Mai tahu setiap detail tentang apa yang terjadi hari itu, tetapi itu seharusnya tidak mungkin. Satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi adalah anggota suku penakluk dan segelintir eksekutif elit. Dari setiap negara, Garo menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya dan untuk siapa dia bekerja, karena dia curiga dia dikirim oleh suku lain untuk memata-matainya. Mai merasa terhina mendengar kesalahan diselesaikan untuk sesuatu yang begitu dangkal, dan dia mengatakan bahwa kesetiaannya secara eksklusif milik Tuan Yang. Light, Garo menyebutnya pembohong busuk karena menipunya, tetapi ini akan terbukti menjadi kesalahan besar. Mai berdiri dengan kebencian yang intens yang bahkan bisa dirasakan oleh Garo dan semua anak buahnya. Dan dia menyatakan bahwa mereka bisa melihat siapa yang benar-benar busuk di dalam saat isi perut Garo tergeletak di lantai. Tatapan menakutkannya datang dengan tekanan luar biasa yang memenuhi seluruh ruangan dan Garo mulai gemetar. Garo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tetap berdiri. Dan dia bahkan tidak bisa mengerti mengapa dia begitu takut padanya. Dia pikir Mai hanyalah manusia lemah dan seseorang yang bisa mereka permainkan sebelum membuangnya. Sama sekali tidak masuk akal mengapa dia bisa membekukannya di tempat dan membuat merinding. Tatapan Mai semakin intens saat kebenciannya yang tak berujung memancar darinya dan Garo mulai menyadari bahwa dia tidak akan selamat dari apa yang akan datang. Dia memutuskan bahwa tidak ada harapan lagi, tetapi dia terkejut ketika seseorang muncul. Memerintahkan Mai untuk tenang, Mai mematuhi perintah ini dengan menekan amarahnya. Dan Garo semakin bingung, mereka berada di jurang. Jadi dia mengatakan bahwa tidak mungkin seorang manusia kecil yang kurang ajar bisa sampai ke sini sendirian. Garo yakin bahwa anak ini pasti memiliki sekutu bersamanya. Dia menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada terhadap mereka. Saat itu, Garo akhirnya mulai mengerti betapa salahnya dia tentang seluruh situasi ini. Pikirannya masih berjuang untuk percaya apa yang dilihat matanya, karena itu seharusnya mustahil. Tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang menakutkan saat Light akhirnya mengungkapkan dirinya. Garo tidak pernah berpikir bahwa Light masih hidup, dan Light dengan sangat tenang menyapa rekan lamanya dengan senyum sederhana di wajahnya.
Light dengan santai menjelaskan bahwa dia di sini untuk membalas dendam dengan bunga 3 tahun. Garu kembali tenang dan terkekeh. Setelah benar-benar memikirkan situasinya, Light hanyalah manusia level 15 yang lemah. Dan sungguh lucu berpikir bahwa seseorang yang selemah dia bisa ingin membalas dendam terhadap bos level 150 seperti Garu. Bahkan hanya memikirkannya saja membuat Garu tertawa dan dia sangat bersyukur bahwa manusia begitu bodoh. Garu terus tertawa, tetapi Light sama sekali tidak terhibur. Garu mengakui tidak tahu bagaimana Light selama, tetapi menyatakan bahwa Light membuat kesalahan besar dengan menunjukkan wajahnya kepadanya. Ini karena Garo yakin bahwa ketika dia benar-benar mengakhiri hidup Light kali ini dan membawa kembali tubuhnya, dia dijamin akan menjadi raja bangsa Bestfold. Light sangat kecewa dengan ketidaktahuan Garo. Saat dia bertanya-tanya, mengapa Garo tidak penasaran untuk mendengar bagaimana dia selamat atau bahkan apa hubungannya dengan Mai. Reaksi normalnya adalah menuntut beberapa jawaban. Jadi Garo mengakui bahwa dia tidak bisa benar-benar mengetahui seberapa kuat Mai. Namun, kepercayaan diri Garo kembali pulih saat dia mengatakan bahwa itu tidak masalah, karena dua manusia tidak akan pernah bisa menjadi ancaman apapun bagi sekelompok Bestfolk seperti dia dan anak buahnya. Garo sendiri adalah level 150, dan setiap anak buahnya berada di atas level 130. Garo menyatakan bahwa Light dan Mai tidak punya peluang, karena mereka adalah manusia biasa. Dan satu-satunya kekuatan Light adalah hadiah tak berguna yang hanya bisa memanggil sampah. Setelah beberapa pemikiran, Garo menyimpulkan bahwa Light hanya beruntung 3 tahun lalu dan hanya selamat, karena dia diselamatkan oleh Mai. Light tidak menyangkal fakta terakhir itu, karena dia sangat menghargai bantuan Mai kepadanya. Tetapi ada lebih banyak cerita. Garo tidak tertarik mendengarkan. Jadi dia menyuruh Light untuk bersiap menghadapi kematiannya yang sesungguhnya. Dan dia mengirim anak buahnya untuk menyerangnya. Mereka menyerbu untuk mencabik-cabik Light. Tetapi Mai memenggal kepala mereka. Sebelum mereka bahkan bisa mendekatinya, orang-orang itu belum pernah melihat siapapun bergerak secepat itu. Dan Mai dengan tegas mengumumkan bahwa siapapun yang berani mengancam Light akan membayar dengan kehilangan kepala mereka. Mai segera melunak ketika Light memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan dia menginstruksikannya untuk pergi menjaga pintu keluar. Mai setia seperti biasa saat dia bersumpah demi kode pelayan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Dan dia bergegas pergi. Anak buah Garo mulai panik karena mereka bahkan tidak bisa melihat serangannya. Tetapi Garo meyakinkan mereka bahwa dia hanya menggunakan semacam trik murahan. Itu pasti serangan mendadak di matanya, karena tidak mungkin makhluk rendahan seperti manusia bisa mengalahkan mereka. Light kecewa mendengar bahwa Garo masih belum berubah sedikit pun, bahkan setelah bertahun-tahun, karena dia masih berpikir bahwa manusia lebih rendah. Light bertanya-tanya, apakah dia telah mempertimbangkan bahwa Bestfolk bisa menjadi yang lebih rendah, tetapi Garo hanya merasa terhina. Manusia hanyalah pecundang lemah dengan sedikit mana. Jadi Garo menyuruh Light untuk melihat seperti apa kekuatan sejati dan dia menampilkan levelnya. Light tentu saja tidak terkesan saat dia mengingatkan semua orang bahwa level yang biasanya dicapai oleh setiap ras sangat berbeda dan diskriminasi yang muncul darinya adalah yang menyebabkan kebencian yang meluas terhadap manusia. Garo senang bahwa dunia seperti ini dan dia menyatakan bahwa Bestfolk lebih mampu daripada manusia. Itulah mengapa mereka juga berada di puncak rantai makanan. Light cepat menunjukkan bahwa dua anak buah Garo yang lebih cakap kini tanpa kepala karena seorang manusia. Tetapi Garo menuduh Mai menggunakan semacam item sihir untuk melakukannya. Garo lelah melihat Light begitu percaya diri. Dan dia menjadi sangat marah dengan cara Light memandangnya. Garo dan semua anak buahnya menyerang Light secara bersamaan. Tapi Light mendaratkan serangan pada setiap dari mereka sebelum mereka bisa menyentuhnya. Satu serangan tunggal dari Light membuat Garo terengah-engah. Dan Light bertanya-tanya apakah serigala itu sudah selesai.
Sikap santainya hanya membuat Garo semakin marah dan Garo menyebut Light sampah manusia. Dia masih berpikir bahwa Light adalah pecundang dan dia menolak untuk diremehkan oleh seseorang yang lebih lemah darinya. Garo dengan marah menciptakan jaran di antara mereka dan menyatakan bahwa dia akan menghapus ekspresi percaya diri Light dari wajahnya sambil membuatnya mengompon. Untuk melakukan ini, Garo mengeluarkan bola kecil bercahaya dari sakunya dan menggunakannya untuk memanggil binatang ajaib Fenrir. Pemanggilan itu menyebabkan udara di ruangan bergeser dan Light terkesan. Ketika Fenrir milik Garo akhirnya muncul, Garo dengan percaya diri mengumumkan bahwa binatang ini adalah kartu asnya karena levelnya 500. Anak buah Garo terkejut melihat bahwa pemimpin mereka memiliki senjata rahasia yang begitu gila. Dan mereka lega karena sekarang mereka akan memenangkan pertempuran. Garo menyuruh anak buahnya untuk mundur dan menonton, dan dia memperingatkan Light bahwa dia akan merasakan kekuatan penuh dari binatang levelnya yang sangat tinggi. Sayangnya baginya, Light hanya menghela napas karena dia kecewa melihat bahwa senjata rahasia Garo sangat lemah. Level 500 itu bukan apa-apa, dan kepercayaan diri Garo padanya memalukan baginya. Garo tertawa terbahak-bahak karena dia berasumsi bahwa Light baru saja kehilangan akal sehatnya karena ketakutan. Dia memberi pahlawan kita kesempatan untuk memohon nyawanya seperti yang dia lakukan 3 tahun lalu dan memerintahkannya untuk berlutut sambil memohon agar Lord Garo mengampuninya. Namun, Light punya ide lain karena dia ingin mempermainkan Garo agar dia bisa benar-benar menikmati balas dendamnya. Light menyuruh Garo untuk menyerangnya sesuka hati, dan dia berjanji tidak akan bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Kemarahan dan frustrasi Garo terus meningkat karena dia tidak bisa mematahkan kepercayaan diri Light. Dia menolak untuk percaya bahwa Light bisa membuktikan ucapannya. Jadi dia mengumumkan bahwa dia akan meminta Vanguardnya menghapus Light dari keberadaan. Dia memerintahkan binatangnya untuk menggunakan serangan Blazing Hole. Jadi ia menembakkan sinar besar ke pahlawan kita. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar pada area sekitarnya. Dan Garo menjelaskan bahwa serangan Blazing Hole adalah seluruh kumpulan mana dari monster level 500 yang difokuskan dalam satu ledakan. Dia mengatakan bahwa itu cukup untuk mengubah manusia menjadi tumpukan abu. Jadi dia benar-benar ketakutan ketika melihat bahwa Light masih berdiri tanpa goresan sedikit pun. Light berdiri di tempat yang sama persis seperti yang dia katakan. Jadi Garo tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Light mempertahankan sikap santainya saat dia mengejek Garo karena menciptakan nama yang begitu mewah untuk serangan yang tidak melakukan apa-apa selain menimbulkan banyak debu. Light mengatakan bahwa dia seharusnya merasa konyol dan mulut Garo semakin melebar karena apa yang baru saja dia lihat seharusnya mustahil. Anak buah Garo juga tidak bisa mengerti bagaimana dia selamat dari serangan itu dan mereka bertanya-tanya apakah Garo punya jawaban. Garo tidak punya. Karena satu-satunya jawaban adalah bahwa Light entah bagaimana cukup kuat untuk sepenuhnya menahan serangan dari monster level 500. Light bisa tahu bahwa Garo tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan dalam pertarungan ini. Jadi dia memutuskan bahwa sekarang gilirannya. Dia mulai dengan mengatakan bahwa Garo seharusnya tidak memanggil hewan peliharaannya yang kecil sebuah Fenrir, karena itu memberi orang ide yang salah. Fenrir adalah makhluk mitos legendaris dengan kekuatan dunia lain. Jadi Light menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka seperti apa Fenrir yang asli. Light kemudian mengejutkan setiap orang dari mereka. Saat dia mengeluarkan kartu ultra langka level 9000, dia melepaskan serigala dewa primal Fenrir. Dan Garo berdiri membeku karena terkejut saat binatang itu dipanggil. Binatang level 500 milik Garo adalah salah satu monster level tertinggi yang pernah dia lihat. Jadi Fenrir level 9000 milik Light membuatnya tercengang. Light memerintahkan binatangnya untuk melenyapkan milik Garo. Jadi ia mengeluarkan serangan paling ringannya. Ia meniupkan hembusan udara kecil dari mulutnya dan ini benar-benar membekukan monster Garo. Serangan itu juga menghancurkannya berkeping-keping.
Jadi Garo dan anak buahnya gemetar saat kenyataan pahit dari situasi mereka. Akhirnya menyadarkan mereka. Kemarahan balas dendam Light mendekati mereka. Dan Garo tidak bisa percaya bahwa Light memiliki monster yang cukup kuat untuk melenyapkan Fenrirnya dalam sekejap mata. Light mengatakan bahwa dia benar. Tetapi juga meyakinkan Garo yang ketakutan bahwa dia bisa mengalahkan binatang level 500 itu sendiri. Jika dia mau. Sekarang giliran Light untuk menyuruh Garo untuk memanjakan matanya saat Light akhirnya mengungkapkan levelnya sendiri. Dia level 9999 dan tubuh Garo kini gemetar tak terkendali. Saat kepercayaan diri tak tergoyahkan yang pernah dimilikinya berubah menjadi ketakutan murni. Garo yakin bahwa manusia mencapai batas maksimal di level 100 sehingga pikirannya mati-matian mencari jawaban. Dan dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Light adalah semacam penipu. Ini masuk akal baginya. Karena Light terlihat persis sama seperti 3 tahun lalu, dia memiliki wajah dan tubuh yang sama. Tetapi manusia normal manapun pasti sudah tumbuh sekarang saat pikiran Garo berputar dalam kekacauan. Light menjelaskan bahwa dia memakai gelang awet muda yang menghentikannya dari penuaan. Light begitu didorong oleh balas dendamnya, sehingga dia memaksa tubuhnya untuk tetap persis sama. Agar itu bisa mengingatkannya pada semua rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan yang dia rasakan hari itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Dan dia juga ingin itu tetap segar dalam pikirannya setiap saat. Garo menerima kenyataan bahwa ini adalah Light yang asli. Tetapi itu tidak pernah benar-benar penting. Sejak awal, Garo sekarang tahu bahwa dia lari yang tidak pernah punya kesempatan. Karena Light adalah monster yang mutlak. Garo belum pernah menghadapi kematiannya sendiri sebelumnya. Tetapi menyadari bahwa hidupnya akan berakhir sangat menakutkan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Jadi Garo benar-benar hancur dan memohon ampun. Dia berteriak bahwa dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dari federasi. Dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak pernah bermaksud menyakiti Light. Sifat pengecut Garo akhirnya terungkap kepada semua orang. Saat dia mengatakan bahwa bahkan hari ini bukan salahnya, karena dia hanya mengikuti skema yang dibuat anak buahnya. Tentu saja anak buahnya menunjukkan bahwa itu semua adalah idenya. Jadi Garo hanya meminta maaf kepada Light karena telah mengkhianati kepercayaannya. Dia mati-matian mencari sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan. Jadi dia mengingatkan Light tentang semua masa indah yang mereka miliki. Garo mengatakan bahwa mereka pernah berteman, dan dia memohon agar Light mengampuninya. Garo yang merendah merasa sedikit harapan saat Light menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa informasi yang dia inginkan darinya. Light ingin tahu semua yang Garo ketahui tentang para maestro. Tetapi sayangnya Garo tidak tahu banyak. Kelompok itu hanya diinstruksikan untuk mencari satu. Tetapi Light ingin tahu mengapa pemerintah sangat ingin menemukan mereka. Tentu saja Garo tidak tahu, jadi Light menuntut untuk tahu mengapa Concord of Three Best masih mencoba mengakhiri hidupnya bahkan setelah mengetahui bahwa dia bukan seorang maestro. Garo juga tidak tahu itu dan dia hanya mengakui tidak tahu apa-apa. Light bertanya-tanya, apakah ada anak buahnya yang tahu sesuatu? Dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tahu. Sayangnya bagi mereka, Mai memiliki kemampuan yang bisa mengetahui kapan orang berbohong. Jadi dia memotong-motong mereka semua. Dia menyatakan bahwa siapapun yang mencoba menipu tuannya akan dikirim ke alam baka. Jadi dia menyuruh Garo untuk memilih kata-katanya dengan bijak. Garo menjerit ketakutan melihat semua anak buahnya musnah dalam sekejap dan Light mengungkapkan bahwa dia hanya punya satu pertanyaan lagi. Light telah menunjukkan kepada Garo apa yang dia dan Mai mampu lakukan. Jadi dia ingin pendapat Garo. Jika mereka berperang melawan seluruh dunia, apakah Garo berpikir mereka bisa menang? Garo selalu bangga dengan persepsi dan instingnya. Jadi Light bertanya-tanya apa yang mereka katakan kepadanya tentang perang ini. Light ingin memulai. Light mengingatkannya bahwa Mai memiliki mata kebenaran yang bisa melihat segalanya. Jadi dia memperingatkan Garo untuk tidak berbohong.
Garo takut jawabannya akan merenggut nyawanya, tetapi hidupnya dalam bahaya terlepas dari itu, jadi dia mengompol. Tanpa ego yang tersisa untuk memicu kesombongannya. Garo memilih kata-katanya jauh lebih hati-hati. Dia mengatakan bahwa, mengingat kekuatan besar yang dimiliki Light, dia yakin bahwa pertempuran akan berpihak pada Light sejak awal. Namun, tidak peduli seberapa tinggi level Light, dia masih hanya satu orang. Berbagai negara di dunia telah menghabiskan bertahun-tahun menimbun senjata, baju besi, dan barang-barang khusus. Pasukan mereka sangat besar, dan kekuatan gabungan mereka tak terukur. Garo mengatakan bahwa, begitu mereka semua bersatu melawan Legion, bahkan dia akan kesulitan untuk menang. Light secara mengejutkan puas dengan jawaban ini. Karena memang itulah yang dia duga. Hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan satu orang di medan perang. Jadi itu masuk akal. Lake mengungkapkan bahwa dia sebenarnya punya satu pertanyaan lagi. Tetapi itu bisa menunggu sampai setelah mereka berteleportasi. Lake kemudian menggunakan kartu teleportasi untuk membawa mereka kembali ke kastilnya. Garo tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi dia lebih terkejut daripada yang pernah dia alami sepanjang hidupnya ketika dia melihat apa yang Lake siapkan. Lake telah membawanya ke ruang singgasananya, di mana pasukan besar membentang tanpa henti di hadapannya, menunggu perintah Lake. Lake mengambil satu langkah, dan seluruh pasukan berlutut di hadapan tuan mereka. Garo terkejut oleh besarnya supremasi cahaya, saat beban kekuatan sejati Lake akhirnya menghancurkan apapun yang tersisa dari kewarasannya. Lake duduk dan dia menyuruh semua orang berdiri agar mereka bisa menampilkan statistik mereka. Pasukan prajurit uniknya yang tampaknya tak ada habisnya. Mematuhi perintahnya tanpa berpikir dua kali dan lautan angka memenuhi ruangan. Setiap prajurit Lake menonjol dengan kehadiran yang unik. Level mereka berkisar ribuan. Kumpulan makhluk yang begitu berbeda dalam penampilan, sehingga setiap dari mereka lebih terlihat seperti legenda daripada prajurit. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di atas level 1000. Sementara beberapa yang terkuat adalah makhluk mitos sejati yang mencapai level setinggi 9000. Di puncak adalah prajurit elit Light yang semuanya mencapai level maksimal 9999. Lake menjelaskan kepada Garo bahwa ini adalah pasukan yang telah dia kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu ekspresi Garo mencerminkan keputusasaan murni. Kesadaran bahwa dia berdiri di hadapan kekuatan yang jauh melampaui apapun yang bisa dipahami oleh pikirannya. Lake bersiap untuk bertanya lagi kepadanya tentang peluangnya memenangkan perang melawan seluruh dunia, tetapi wajah Garo sudah memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Lake memberi selamat kepada Garo karena dia telah mendapatkan hadiah berupa penderitaan dalam rasa sakit dan keputusasaan. Jauh lebih buruk dari apapun yang bisa dia bayangkan. Ketakutan Garo telah menguras seluruh kehidupan dari tubuhnya saat dia menyadari bahwa dia dan yang lainnya harus disalahkan karena melahirkan kebiadaban terkutuk yang adalah Lake. Lake bisa mengakhiri dunia dalam sekejap dan setiap orang yang tidak berada di pihaknya akan binasa. Pikiran Garo telah hancur berkeping-keping. Setelah menyaksikan seperti apa kekuatan yang tak terduga itu, dan yang bisa dia lakukan, hanyalah menyebut Light sebagai penguasa kehancuran. Garo hampir tidak bisa berbicara pada titik ini saat dia berjuang untuk mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, dan dia hanya berhasil bertanya kepada Light, apakah dia mencoba menjadi dewa? Light mengakui menyukai gagasan itu terutama karena sejalan dengan tujuannya. Seseorang menyembunyikan kebenaran darinya dan dia tidak tahu apa niat mereka jika mereka melakukannya karena alasan yang benar. Maka Light akan mengambil jalan menjadi dewa yang altruistik. Namun, jika mereka melakukannya karena alasan jahat, maka Light menyatakan bahwa dia harus menempuh jalan seorang raja setan. Kekuatan yang memungkinkannya melakukan semua ini berasal dari satu kemampuannya. Dengan itu, Light bisa memberikan berkah dan keberuntungan, atau menarik segala sesuatu dalam keputusasaan.
Dunia memiliki kesempatan untuk membuktikan mana yang pantas didapatnya dengan hanya mengungkapkan kebenaran yang disembunyikannya. Rencana Lake untuk masa depan sudah mulai berjalan. Jadi dia mengumumkan kepada pasukannya bahwa sudah waktunya untuk memulai perjalanan mereka dari jurang ke permukaan. Keluar dari kegelapan dan menuju cahaya, beberapa saat kemudian Lake akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Untuk menunjukkan kepada keluarganya betapa suksesnya dia, namun dia terkejut ketika tiba dan menemukan bahwa rumahnya telah hancur total. Teror melanda seluruh tubuhnya saat dia menyadari bahwa kampung halamannya dihancurkan oleh kekuatan tak dikenal. Selama bertahun-tahun dia pergi. 6 bulan setelah ini, Light hanya bisa menemukan sedikit kelegaan. Karena jasad keluarganya belum ditemukan. Mereka mungkin masih hidup dan itu adalah harapan terakhir yang bisa dia pegang. Prajurit Light bernama Gold ingin dia mencari tempat tinggal. Jadi prajurit lain bernama Nemo harus mengingatkannya untuk lebih baik karena Light sedang berduka. Keduanya mulai berdebat karena Gold ingin menginap di hotel. Tapi gadis ninja itu akan tinggal bersama Light di mana saja. Perselisihan mereka dengan cepat berubah menjadi argumen kekanak-kanakan tentang siapa yang lebih setia kepada Light. Dan siapa yang akan bertahan di lingkungan terburuk demi tuan mereka. Light mengatakan bahwa mereka bisa mengkhawatirkan penginapan nanti karena untuk saat ini mereka perlu mendapatkan informasi tentang perang yang akan mereka mulai. Tujuan mereka sekarang adalah mempelajari kekuatan militer setiap negara di dunia. Light tidak bisa memastikan. Tapi dia percaya bahwa kehancuran kampung halamannya ada hubungannya dengan tuduhan bahwa dia adalah seorang maestro. Light kemudian dipenuhi amarah. Saat dia hanya bisa bertanya-tanya, mengapa maestro begitu penting? Sehingga bisa menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah. Dia menyatakan bahwa jika dunia ternyata dipenuhi dengan kejahatan yang bengkok, maka dia tidak punya pilihan selain membakar semuanya menjadi abu. Kekuatan yang mengalir melalui dirinya saat dia paling marah, menimbulkan ketakutan pada sekutunya. Dan mereka menyarankan agar dia mencoba menahan diri. Saat dia di depan umum, Light berencana untuk menjadi lebih agresif ke depannya. Jadi dia memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Dia memberitahu yang lain untuk tidak memanggilnya Light saat di permukaan. Karena di sini dia ingin dipanggil Dark. Nama baru itu akan mencegah suku-suku yang ditaklukkan mengetahui tentang dirinya dan dia memutuskan untuk mendaftarkan Dark sebagai seorang petualang dan menaikkan pangkatnya dengan melakukan misi. Mendapatkan informasi adalah hal terpenting saat ini dan memiliki pangkat yang lebih tinggi berarti dia akan dapat mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tingkat tinggi dalam perjalanan. Mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang dirampok. Go membongkar penyamaran mereka dengan mengumumkan dirinya. Tetapi para bandit terbukti mudah dikalahkan oleh mereka. Keluarga itu memberi mereka tumpangan ke kota Dragas. Dan mereka menjelaskan bahwa Dungyeon di sana sempurna untuk seseorang yang ingin naik level. Kualitas Dungyeon di sana sangat tinggi dan menarik banyak petualang. Light memberitahu mereka bahwa mereka adalah petualang pemula. Tetapi setelah mereka berpisah, gadis itu bertanya-tanya, apakah normal bagi pemula untuk sekuat mereka? Ini adalah pertama kalinya Golden Nemu berada di permukaan. Jadi mereka kagum dengan semua toko senjata dan baju besi. Itu karena ini adalah kota untuk petualang. Dan kerajaan kurcaci berspesialisasi dalam pandai besi. Dikatakan bahwa mayoritas calon petualang di sini adalah manusia, dan itu terbukti benar. Karena guild dipenuhi dengan manusia, mereka tampaknya takut pada ras lain yang menjelaskan bahwa manusia diperlakukan buruk di sini seperti di tempat lain. Beberapa saat kemudian Nemo marah. Setelah tuannya, Dar, diberi peringkat F, sayangnya, itu adalah aturan bagi semua orang untuk memulai dengan cara itu. Tetapi Nemo menolak untuk menerimanya. Dia mengatakan bahwa tuannya, Dar, adalah manusia paling kuat sepanjang sejarah. Dan menyatakan bahwa pangkatnya harus S.E. Ekik untuk super extra belajarnya akan menerima pangkat itu. Namun, dan dia berhasil mendaftar. Pria
Yang dia selamatkan sebelumnya bernama Kolonel, dan dia ternyata adalah pemilik penginapan. Light menyewa seluruh lantai atas selama sebulan, dan dia meminta agar tidak ada yang masuk ke dalam selama mereka tinggal di sana. Kolonel menolak menerima pembayaran. Setelah Light baru saja menyelamatkan hidupnya, tetapi Light bersikeras. Setelah itu diselesaikan, Light menggunakan beberapa kartu deteksi untuk memastikan tidak ada barang yang mungkin memata-matai mereka di kamar mereka. Nemo telah memikirkan sesuatu. Selama ini jadi dia menunjukkan bahwa Light mungkin terluka dengan tujuan besarnya ini. Dia bisa saja dengan sangat mudah tinggal di kastilnya dan hanya memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan perintahnya. Lake menjadi marah pada pikiran dia tidak melaksanakan balas dendamnya dengan tangannya sendiri, dan Nemo dengan sangat cepat menyadari kesalahannya. Haus balas dendam Light yang luar biasa menyebabkan seluruh bangunan bergetar, dan Nemo meminta maaf dengan sangat menyesal. Gold mengagumi bagaimana Light ingin menangani ini sendiri, dan Light mengakui bahwa Nemo hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Light meminta maaf karena membiarkan amarahnya menguasainya, tetapi Nemo menunjukkan penyesalannya dengan mencium kakinya. Banyak pemimpin di dunia ini memaksa pengikut mereka untuk melakukan ini, tetapi Light membencinya. Itu terlalu memalukan di matanya. Tetapi Gold mengatakan bahwa dia agak menyukainya. Keesokan harinya Light memperhatikan betapa hidupnya toko-toko yang menjelaskan bahwa dunia pasti sebagus yang diiklankan. Orang-orang kagum dengan baju besi gold, tetapi mereka juga memperhatikan topeng Light. Dan Light bertanya-tanya, apakah itu membuatnya terlalu menonjol? Ada antrean panjang untuk masuk ke dunia. Tetapi Gold memperhatikan bahwa tidak ada elf. Ini masuk akal karena para elf dan kurcaci saat ini sedang berseteru mengenai siapa yang memiliki klaim atas dunia. Light merasa tidak nyaman dengan kedekatan Nemo dengannya, tetapi dia mengatakan bahwa ini adalah caranya melindunginya. Saat itu, mereka melihat 3 orang misterius berkerudung saat mereka memotong antrean. Namun, orang di depan membawa dirinya dengan ketajaman yang luar biasa. Beberapa petualang terlalu takut untuk mengatakan apapun. Tetapi Light tidak, dan dia mengingatkan orang asing itu bahwa memotong antrean melanggar aturan. Pria itu marah karena dia tidak percaya bahwa Light tidak mengenalnya, tetapi Light tidak peduli dan tetap pada apa yang dia katakan. Prajuritnya ikut dengan beberapa hinaan. Saat Nemo bertanya-tanya, apakah orang-orang ini terlalu bodoh untuk mengetahui cara kerja antrean, dan ini membuat pria itu sangat marah. Dia menolak untuk diajak bicara seperti itu oleh beberapa manusia menjijikan. Tetapi pelayannya mengingatkannya untuk menahan diri, agar mereka tidak membuat keributan. Pria ini jelas sangat kuat. Saat pelayannya mengingatkannya bahwa menggunakan pedangnya akan berlebihan, mereka memutuskan untuk kembali ke belakang antrean. Jadi semua petualang di sekitar sampai seperti betapa menakjubkannya itu. Kelompok lain meminta maaf karena tidak mengatakan apa-apa karena takut memulai perkelahian. Dan mereka berterima kasih atas kehadiran Lake. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah zirah gold terbuat dari emas asli. Tetapi Nemo menyadarkan mereka saat dia mengatakan bahwa itu emas palsu. Emas terlalu lunak untuk digunakan sebagai zirah. Jadi para petualang meminta maaf atas pertanyaan konyol itu. Gold menggunakan warna ini lebih sebagai simbol untuk menyatakan dedikasinya sebagai seorang ksatria. Para petualang dapat mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya mereka di dunia, karena mereka tidak datang dengan persiapan penuh. Lantai pertama sangat luas, sehingga banyak orang berkemah di dalamnya selama berhari-hari. Tetapi kelompok Light tidak memiliki peralatan berkemah. Light menyadari bahwa mereka sudah terbiasa membawa semuanya di kotak itemnya. Jadi Nemo bertanya-tanya, apakah mereka harus membawa beberapa bagasi palsu agar terlihat normal? Segera giliran mereka untuk memasuki dunia. Dan Light kagum dengan betapa uniknya dunia. Mereka sangat misterius, dan mempelajari tujuan sebenarnya akan membutuhkan analisis mendalam dari inti dunia. Mungkin tidak mungkin
untuk mempelajari segalanya tentang mereka, dan seperti saya yakin Ellie bahkan tidak akan bisa melakukannya. Dungeon dipenuhi dengan mana yang semakin kuat semakin dalam mereka pergi. Dan kekuatan itu melahirkan berbagai monster dan jebakan, kemungkinannya tidak terbatas. Dan Dungeon bahkan bisa seperti dunia mereka sendiri. Dungeon ini sangat indah, dan Gold tidak merasakan siapapun di dekatnya. Jadi dia mengatakan bahwa Light bisa menggunakan beberapa kartunya. Light menggunakan beberapa kartu yang menyembunyikan keberadaan mereka dan memungkinkan mereka terbang, sehingga mereka dapat dengan mudah melewati Dungeon. Light tidak pernah berhenti membuat Nemo kagum dengan kemampuannya, karena dia juga memiliki kartu bernama Clairvoyance, yang menunjukkan kepada mereka rute tercepat ke lantai berikutnya. Semua kemampuannya membuat segalanya terlalu mudah dan membosankan terkadang, tetapi itu menghemat banyak waktu mereka. Sementara itu, pria dari sebelumnya masih marah karena diremehkan, dan dia meredakan amarahnya dengan menggunakan pedang raksasanya untuk mengalahkan beberapa orc. Dia mengatakan bahwa dia adalah prajurit termuda dan paling elit di antara ksatria putih kerajaan elf, dan dia menyebut dirinya seorang jenius. Namanya Kaido, dan dia menyatakan bahwa dia adalah pahlawan legendaris yang sendirian mengambil nyawa seorang maestro. Pelayannya bernama Yonot mengingatkannya bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan Tron di lantai bawah. Tetapi ini membuat Kaido marah. Dia menjelaskan bahwa karya-karya ini menghinanya dengan menantangnya dan tidak ada yang diizinkan melakukan itu karena dia adalah keturunan harfiah seorang maestro. Dia menyalahkan levelnya yang rendah karena orang-orang berpikir mereka bisa menantangnya, tetapi Yonok tidak berpikir bahwa level 15 itu rendah. Dia jauh melampaui level maksimal tipikal untuk elf. Tetapi kemarahan dan ego Kaido tidak membiarkannya menerima ini. Kaido menyatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat agar dia bisa memberikan hukuman kepada mereka yang tidak menghormatinya. Yonok merasakan hal yang sama karena mereka berdua telah diasingkan. Yonok diusir karena penelitian terlarangnya, tetapi dia berjanji untuk menggunakan penelitian itu dengan baik untuk Kaido. Jauh di lubuk hati Kaido tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai Yonok. Jadi dia berencana untuk menyingkirkannya setelah dia membantunya naik level. Di tempat lain, Laike dan kelompoknya selesai mengalahkan beberapa troll raksasa. Mereka hanya perlu memberikan bukti kepada guild bahwa mereka berhasil turun ke lantai 3 agar dia bisa naik peringkat. Jadi mereka mengumpulkan beberapa permata dari Beast dan mengakhiri hari. Dalam perjalanan kembali, mereka menyadari bahwa kelompok dari sebelumnya sedang bertempur. Orang-orang ini bekerja sama untuk mengalahkan beberapa goblin. Dan mereka terkejut ketika kelompok Light muncul entah dari mana. Light sebenarnya menyelamatkan mereka dari serangan ular berbahaya, dan dia mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertempuran, mereka tidak boleh lengah. Mereka semua menunjukkan penghargaan mereka. Tetapi pahlawan kita menjadi sangat serius saat mereka menyadari bahwa sesuatu sedang datang. Beberapa serigala menakutkan muncul dari hutan, tetapi mereka seharusnya tidak berada di area ini. Monster sekuat ini seharusnya hanya berada jauh di dalam hutan. Jadi kelompok anak-anak itu berpikir mereka harus lari. Lake menjelaskan bahwa serigala bukanlah masalah sebenarnya. Dan kelompok itu tertegun ketika serigala-serigala itu berlari melewati mereka. Anak-anak itu ketakutan saat bahaya sebenarnya mendekat dengan cepat. Dan ternyata itu adalah monster belalang raksasa. Anak-anak itu ketakutan karena monster ini dikatakan telah dimusnahkan 10 tahun yang lalu. Pemimpin mereka memberitahu Light bahwa mereka hanya perlu bantuan untuk membuatnya kehilangan keseimbangan agar mereka bisa melarikan diri. Tetapi Lex punya ide lain. Dia menunjukkan bahwa mereka hanya ingin melarikan diri. Jadi Lex sebagai kelompok timnya bisa saja memburu binatang itu sendiri. Prajurit Light sama sekali tidak takut pada monster ini. Dan mereka hanya mengukurnya sepertinya sekitar level 500, dan mereka memutuskan bahwa itu bahkan tidak akan menjadi tantangan.
Anak-anak yakin bahwa melawan makhluk ini akan seperti membuang nyawa mereka, tetapi Leif meyakinkan mereka bahwa mereka akan baik-baik saja. Nemo menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menghancurkan serangga itu, tetapi Gold adalah yang pertama bertindak. Dia melancarkan rentetan serangan, tetapi dia kecewa ketika belalang sembah itu mampu menerima semuanya tanpa sedikit pun goresan. Leif ingin mengujinya selanjutnya. Jadi dia menggunakan kartu panah api, tetapi monster itu hanya menembakkannya kembali kepada mereka. Kelompok muda itu ketakutan karena mereka takut hidup mereka akan berakhir. Jadi pemimpin mereka menginstruksikan penyihir mereka untuk mendukung tim Leif. Dia tampak ketakutan pada awalnya, tetapi ternyata dia sebenarnya hanya kagum pada Leif. Dia mampu merapal mantra kelas tempur tanpa mantra. Dan dia tidak mengerti mengapa yang lain tidak panik. Setelah melihat itu, pemimpin mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk tergesa karena mereka harus membantu tim lain. Tetapi Gold hanya menertawakan ini. Dia memberitahu para pemuda untuk hanya menonton dan belajar karena dia akan menunjukkan kepada mereka bagaimana seorang ksatria menggunakan senjatanya di medan perang. Gold yakin bahwa mereka berpikir sama seperti orang lain. Biasanya perisai digunakan untuk pertahanan, dan pedang digunakan untuk serangan. Gold bagaimanapun mengatakan bahwa ini tidak selalu terjadi. Dia menyatakan bahwa yang dibutuhkan hanyalah serangan balik yang tepat waktu untuk mengubah perisai menjadi senjata yang perkasa. Dan dia menggunakan perisainya untuk menghancurkan cakar kuat monster itu. Pelajaran berikutnya adalah menggunakan pedang ketika musuh sudah terpojok. Serangan berikutnya memotong kaki monster itu, dan Gold menjelaskan bahwa pertempuran adalah tentang kreativitas dan keterampilan. Anak-anak menyadari bahwa tria ini bukan hanya omong kosong dan Leif mengumumkan bahwa gilirannya, dia menggunakan panah apinya sekali lagi. Tetapi kali ini dia mengubah jalurnya, sehingga belalang sembah tidak bisa memblokirnya. Leif melakukan ini dengan lebih banyak panah. Dan dia menghujani api ke atas binatang itu. Gadis penyihir itu benar-benar kehilangan akal setelah melihat ini. Karena Leif entah bagaimana mampu mengendalikan 30 panah sekaligus, panah-panah itu masih tertinggal di tubuhnya, jadi Leif menyatukannya untuk mematahkan lengan monster yang lain. Leif menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini, tetapi belalang sembah itu lari menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan. Leif memujinya karena cukup pintar untuk melakukannya. Tetapi sudah terlambat, monster itu mencari masalah dengan orang yang salah. Jadi Leif menggunakan kartu firewallnya untuk menciptakan dinding api yang besar. Binatang itu tidak punya cara untuk melarikan diri dan gadis penyihir itu masih tidak bisa mempercayai matanya karena Leif sekarang merapal mantra kelas taktis tanpa mantra. Teman-temannya belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Karena hal yang dilakukan Leif gila, belalang sembah itu terbang di udara dengan harapan bisa melarikan diri. Tetapi Nemo tepat di belakangnya. Dia memberitahu binatang itu untuk bersyukur karena bisa mempertahankan perhatian tuannya begitu lama. Tetapi dia memotong monster itu menjadi berkeping-keping. Gold mengejeknya atas serangan itu. Karena meskipun itu sangat kuat, dia juga membuat berantakan semua bagian berguna dari binatang itu. Nemo dengan cepat menyadari kesalahannya. Karena sekarang mereka tidak akan bisa menjualnya, ketiganya bertindak sangat santai di mata anak-anak. Tetapi kekuatan mereka tidak dapat disangkal. Mereka dengan cepat mengalahkan monster legendaris. Jadi anak-anak hanya bisa bertanya-tanya siapa mereka. Setelah beberapa saat salah satu anak ini mengumumkan bahwa mereka mendapatkan jackpot, mereka menjarah belalang sembah itu. Jadi anak itu menemukan permata ajaib. Dan Gold memberitahu semua orang bahwa mereka beruntung Nemo tidak memotongnya menjadi jutaan keping. Leif merasa lega karena permata ajaib ini pasti akan membantunya naik peringkat di Guild. Tetapi seorang anak hanya ingin tahu apakah ada semacam pesta terkenal. Dia bertanya-tanya apakah mereka peringkat B, peringkat A, atau bahkan peringkat As. Dan dia terkejut ketika Leif mengungkapkan bahwa mereka semua sebenarnya peringkat F. Gadis penyihir itu
membuat dirinya berguna dengan menggunakan mantra air dan memberitahu yang lain bahwa mereka bisa menggunakannya untuk mencuci tangan setelah membersihkan. Leigh berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya membersihkan tangannya. Tetapi anak-anak jauh lebih bersyukur atas tim Leigh yang menyelamatkan hidup mereka. Sebagai balasannya, para petualang muda menawarkan untuk berbagi kemah untuk malam itu. Tetapi Leigh tidak ingin membebani mereka. Pemimpin menunjukkan bahwa matahari akan segera terbenam, dan tempat ini menjadi jauh lebih berbahaya di malam hari. Selain itu, dia menunjukkan bahwa adik perempuannya sangat ingin berbicara dengan Leigh tentang sihir. Leigh menerima tawaran mereka, jadi malam itu, mereka semua menikmati hidangan lezat. Gadis penyihir itu senang mendengar bahwa orang tua Leigh keduanya adalah penyihir. Karena itu membantu menjelaskan mengapa Leigh begitu berbakat. Nama gadis itu adalah Maya dan Leigh juga memujinya atas sihirnya. Maya tentu saja menunjukkan bahwa dia tidak bisa merapal mantra tanpa suara seperti Leigh. Jadi mereka tidak berada di level yang sama. Dia menjadi marah ketika kakak laki-lakinya tidak tahu betapa mengesankannya itu, jadi dia memberinya sedikit pelajaran. Maya memulai dengan mengatakan bahwa mengesankan bahkan tidak cukup untuk menggambarkan betapa menakjubkannya apa yang dilakukan Leigh. Dia kemudian melanjutkan menjelaskan bahwa ada 3 kelas mantra dalam sihir. Mantra kelas tempur seperti panah api dan pedang es dirancang untuk digunakan melawan satu target. Mantra kelas taktis seperti Firewall dirancang untuk mempengaruhi area yang jauh lebih luas. Yang terakhir adalah mantra kelas strategis yang cukup kuat untuk memiliki dampak global, seperti tsunami, gempa bumi, dan meteorit. Ini berbeda dari kategori lainnya, karena mereka membutuhkan sekelompok penyihir untuk mengumpulkan mana dan mengucapkan mantra untuk dilakukan oleh para naga, elf, dark elf, dan Raja Iblis. Merapal mantra tingkat lanjut itu mudah. Seharusnya mustahil bagi manusia untuk melakukannya. Tetapi Leigh entah bagaimana mampu merapal satu mantra tanpa mengucapkan mantra. Itu sama sekali belum pernah terdengar dan saya bisa cukup menekankan betapa legendarisnya itu. Pemimpin tidak terlalu mengerti banyak tentang semua hal sihir, tetapi yang bisa dia katakan adalah bahwa Leigh tampaknya adalah orang yang baik. Selain itu, dia memberitahu adiknya bahwa sihirnya juga cukup bagus karena dia berhasil mendapatkan rujukan ke Akademi Sihir. Akademi itu berada di tempat bernama Duchi. Akademi sihir di sana adalah yang paling bergengsi di dunia. Jadi Gold yakin bahwa Maya akan segera membuat dirinya terkesan. Sayangnya, Elio menjelaskan bahwa mereka kehilangan orang tua mereka beberapa waktu lalu, sehingga dia tidak pernah benar-benar pergi ke akademi. Itulah mengapa mereka membentuk kelompok dengan teman-teman tertua mereka untuk mencari cukup uang untuk bertahan hidup. Mereka telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Jadi tujuan baru Elio adalah mencari cukup uang dari petualangan untuk mengirim Maya ke akademi. Teman-teman mereka juga memiliki tujuan ini. Dan Maya tidak bisa lebih bahagia memiliki orang-orang baik di sekitarnya. Kedekatan mereka mengingatkan Leigh pada adik perempuannya. Dan Leigh meyakinkan mereka bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka. Elio bertanya-tanya mengapa Leigh berpetualang. Tetapi tentu saja dia tidak bisa menceritakan seluruh kebenaran. Pahlawan kita memberitahu mereka bahwa orang tua Leigh meninggal dalam kebakaran rumah. Dan itu juga meninggalkan Leigh dengan luka bakar mengerikan di wajahnya. Inilah mengapa dia selalu memakai topeng dan mengapa dia dalam perjalanan untuk menemukan ramuan yang bisa menyembuhkannya. Adapun para prajuritnya, mereka mengatakan bahwa mereka sedang melunasi hutan yang mereka miliki kepada orang tua Leigh. Itu adalah cerita yang cukup tragis, tetapi salah satu anak hanya ingin tahu apakah Golden dan Nemu diam-diam berkencan. Namun, ini tidak benar, karena Gold mengatakan bahwa Nemu tidak akan pernah bisa menandingi kilau emasnya. Dan Nemu menyatakan bahwa hatinya milik Leigh di tempat lain. Kaido selesai melenyapkan troll raksasa yang dia cari. Yonah memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik.
Tetapi Kaido sangat marah. Dia menjelaskan bahwa pedangnya yang mega adalah senjata legendaris yang bergengsi, bukan pisau jagan untuk memotong monster sampah tingkat rendah. Kaido benci harus melakukan pekerjaan kasar semacam ini, tetapi Yonah mengingatkannya bahwa mengumpulkan sampel ini sangat penting untuk penelitiannya. Kaido ingin terus menjadi lebih kuat dan penelitian Inox sedang mencoba menemukan cara untuk melampaui batas pertumbuhan yang diberlakukan pada setiap ras. Mereka telah melenyapkan beberapa monster sampai saat ini. Tetapi Yonah menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan utama untuk eksperimennya, yaitu manusia. Bagian ini sebenarnya membuat Kaido bersemangat, dan dia menyatakan bahwa sudah waktunya perburuan dimulai. Keesokan harinya, resepsionis guild sangat berterima kasih karena Laik telah membawa ke guild hasil tangkapan permata besar lainnya. Permata itu sangat berharga dan semua orang di guild telah membicarakan kelompok Laik. Namun menunjukkan lagi bahwa Laik pantas menjadi peringkat SEK, tetapi Laik hanya siap untuk dibayar. Resepsionis ingin memastikan bahwa petualang paling berharganya bahagia. Jadi dia menawarkan untuk memberi mereka makanan. Saat mereka menunggu, dia bahkan menawarkan untuk membuatkannya hidangan lengkap, tetapi Laik tidak tertarik. Setelah itu, para prajurit Laik membahas bagaimana resepsionis itu telah sepenuhnya mengubah sikapnya. Setelah menyadari betapa berharganya Laik, Nemu ingin memberi pelajaran kepada semua orang karena meragukannya. Tetapi Life mengingatkannya bahwa mereka menjaga kekerasan seminimal mungkin, setidaknya untuk saat ini. Saat mereka berjalan, Life menyadari bahwa semua orang di kota membicarakan mereka. Dan mereka bahkan telah memberi nama kelompoknya Black Motley. Beberapa pria ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Life, tetapi Nemu sangat melindunginya. Para pria memperkenalkan diri sebagai Sullivan dan Gilbert, dan mereka menjelaskan bahwa mereka mendengar tentang pertempuran belalang sembah. Mereka juga mendengar tentang mereka mencapai lantai 5 dunia. Tetapi bagian itu tidak dapat dipercaya oleh Gilbert. Dia menunjukkan bahwa mereka telah mencoba mencapai sejauh itu selama bertahun-tahun. Jadi tidak mungkin kelompok peringkat F yang baru ini bisa sampai di sana secepat itu. Nemu tersinggung karena mereka meragukan Lain. Tetapi Sullivan menjelaskan bahwa mereka dan banyak orang lain sebenarnya mendukung mereka. Lain tidak begitu mengerti mengapa. Jadi Sullivan menunjukkan bahwa seseorang harus membuktikan bahwa manusia bisa bersaing dengan ras lain. Bahkan lebih baik, mereka berharap bahwa Black Motley bahkan bisa melampaui ras lain untuk benar-benar merendahkan mereka setelah mereka pergi. Seperti mendengar sekelompok ras lain berbicara tentang bagaimana manusia mengatakan hal-hal paling bodoh. Mereka percaya bahwa manusia tidak akan pernah bisa melampaui mereka, dan mereka yakin bahwa pertempuran melawan mantis semuanya bohong. Bagian yang paling tidak mereka percaya adalah bahwa seorang manusia mampu merapal mantra kelas taktis. Tanpa mantra, Gold kecewa melihat betapa sedikitnya rasa hormat yang mereka dapatkan dari ras lain. Jadi dia memutuskan bahwa mereka hanya perlu menunjukkan kekuatan mereka dengan mendapatkan hasil. Pahlawan kita memasuki Dungeon lagi. Dan dalam perjalanan kembali ke lantai 5, mereka bertemu dengan kelompok lain. Maya memiliki hadiah untuk Darren, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang diajarkan neneknya untuk dibuat. Sebelum dia meninggal, Maya sangat ingin melakukan sesuatu yang istimewa, jadi dia mengungkapkan bahwa itu adalah salep untuk luka bakar. Itu tidak akan menghilangkan bekas luka, tapi dia berharap itu setidaknya bisa membantunya sedikit dengan rasa sakit. Dia takut dia mungkin tidak menginginkannya, tetapi dia sebenarnya hanya terkejut oleh kebaikannya. Dan dia menerima hadiah itu. Ilyo mengungkapkan bahwa dia menghabiskan beberapa hari mencoba memikirkan hadiah yang sempurna, tetapi ini hanya membuat adik perempuannya malu. Lei telah memikirkan sesuatu sendiri, dan dia baru sekarang memutuskan bahwa dia pantas mendapatkannya. Lei membalas budi, tetapi Maya merasa tidak enak menerima sesuatu yang begitu bagus. Lei bersikeras saat dia menjelaskan bahwa hadiahnya benar-benar menyentuh hatinya.
Semua orang memuji seleranya yang bagus, dan Maya berjanji akan menghargainya seumur hidupnya. Malam itu, Nemo bertanya-tanya, apakah benar Light boleh memberikan hadiah itu kepada Maya? Ternyata itu bukan hadiah biasa. Karena gelang yang diberikan Light padanya sebenarnya adalah item super langka ganda. Itu disebut gelang harapan. Dan Nemo tidak berpikir bahwa sesuatu yang begitu berharga seharusnya diberikan sebagai ganti salep buatan sendiri. Lai dengan santai mengatakan bahwa dia pikir itu adalah kesepakatan yang bagus. Dan Gold setuju dengannya bahwa gelang harapan adalah item yang bisa membuat keajaiban kecil terjadi jika seseorang berharap cukup kuat untuk itu dan itu hampir tak ternilai harganya. Gold bisa tahu bahwa Light memilihnya khusus untuk Maya, jadi dia memberitahu Light bahwa itu sangat perhatian darinya. Nemo yakin, jadi Gold mengingatkannya untuk tidak terlalu materialistis. Ketika mereka mencapai lantai 5, Light senang melihat tidak ada orang lain di sini. Gold setuju bahwa perhatian adalah hal terakhir yang mereka butuhkan saat ini. Tetapi Nemo menunjukkan bahwa Gold adalah orang yang suka perhatian. Light menyerahkan kepada mereka tugas menemukan Yeti yang perlu mereka kalahkan dan dia sekali lagi menunjukkan kemungkinan tak terbatas dari kekuatannya. Dia menggunakan kartu Lais, dan yang ini memindahkannya dari Dungeon kembali ke kastilnya. Para prajuritnya yang lain telah dengan sabar menunggu kepulangannya. Jadi mereka semua menyapa Master Light. Light menjelaskan bahwa operasi petualangan berjalan dengan baik, dan itu adalah perubahan kecepatan yang sangat menyenangkan. Dia juga dalam suasana hati yang baik, karena dia mendapatkan beberapa teman, dan mereka menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Mengenai operasi balas dendam, para gadis menjelaskan bahwa mereka sangat dekat untuk menyiapkan segalanya dan hanya akan membutuhkan sedikit waktu lagi sebelum semuanya siap. Light memuji Ellie karena mengendalikan segalanya, dan dia memutuskan bahwa dia mungkin bahkan tidak perlu kembali. Adapun Mai, Light menginstruksikannya untuk terus mengelola segalanya di jurang. Ayuki akan terus mengintai hutan kuno, dan Izuna sangat ingin mendengar apa perintahnya untuknya. Light berpikir tentang bagaimana dia tidak cocok dalam hal rencana yang disusun dengan cermat. Jadi dia hanya menyuruhnya untuk menjaga semua orang aman saat dia pergi. Dia mengatakan bahwa mereka tidak pernah tahu kapan penjahat super kuat akan muncul. Jadi Nazuna berjanji untuk tidak membiarkan siapapun terluka. Ellie tidak percaya bahwa Nazuna benar-benar baik-baik saja. Dengan perintah sesederhana itu, tetapi Nazuna menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaan sebenarnya sampai Ellie menyelesaikan pekerjaan persiapannya. Ellie meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikannya segera. Karena Light pantas mendapatkan yang terbaik dan Light senang mendengarnya. Target berikutnya adalah Sasha. Dan dia tidak sabar untuk menikmati ekspresi wajahnya ketika dia datang untuk membalas dendam. Lex hanya tahu bahwa dia akan sengsara. Dan hari itu tidak bisa datang cukup cepat. Kembali ke Dungeon. Kita melihat bahwa Gilbert dan Sullivan berada di lantai 3. Mereka membahas kelompok Black Montley. Karena kelompok itu masih menjadi misteri besar. Menurut Roman, pria bertopeng hitam itu mampu merapal mantra kelas taktis tanpa mantra saat dia mengalahkan Mantis. Gilbert menolak untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa bahkan jika itu benar, maka pria bertopeng itu haruslah seorang ksatria legendaris atau pahlawan reinkarnasi dari masa lalu. Sullivan sangat berharap ini adalah kasusnya karena manusia membutuhkan seorang juara yang bisa menggulingkan masyarakat yang dijalankan oleh diskriminator pembenci manusia. Sullivan pergi buang air kecil, tetapi ketika dia kembali, dia ngeri melihat kelompoknya dibantai. Itu semua ulah Kaido. Dan dia menjelaskan betapa jijiknya dia dengan manusia-manusia ini. Sullivan ngeri dengan pemandangan mengerikan itu. Tetapi dia mengingatkan dirinya untuk tetap waspada karena pria ini jelas berbahaya. Ada yang aneh karena Sullivan berpikir tentang bagaimana mereka berada di lahan basah sekarang, air ada di mana-mana. Jadi kelompoknya seharusnya menyadari suara percikan air saat penyerang mendekat ini jelas bukan yang terjadi. Namun,
karena tubuh rekan-rekannya tidak menunjukkan tanda-tanda mereka melakukan perlawanan. Sullivan berpikir tentang bagaimana kita yakin bahwa orang ini menggunakan semacam mantra. Dan kita melihat bahwa Kaido sangat marah seperti biasa. Dia menunjukkan bahwa bahkan cacing yang paling kesepian pun akan bereaksi jika teman-teman mereka diinjak-injak, dan dia ingin melihat reaksi dari Sullivan. Sullivan hanya terus berpikir, namun saat dia menentukan bahwa bahkan hanya satu elf akan terlalu banyak baginya untuk ditangani, tujuan satu-satunya saat ini adalah melarikan diri entah bagaimana, agar dia bisa melaporkan ini ke persekutuan petualang. Kaido terus tidak menghormati tubuh Gilbert karena dia ingin memusuhi Sullivan. Tapi Sullivan hanya meminta maaf kepada teman lamanya. Dia menggunakan tabir asap untuk melarikan diri. Dan dia berpikir tentang bagaimana sebagian besar mantra tempo sama sekali tidak berguna jika penyerang tidak bisa melihat lawan mereka. Selain itu, seluruh lantai ini seperti halaman belakang Sullivan. Karena dia sudah datang ke sini selama bertahun-tahun, dia ingin memastikan bahwa Kato dihukum atas apa yang telah dia lakukan. Tapi dia terkejut ketika dia diserang oleh sesuatu. Dia bertanya-tanya, apakah itu sihir? Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Tidak mungkin melihat apapun di dalam asap, dan Sullivan yakin bahwa dia dipukul oleh sesuatu yang visib. Saat itu dia melihat bahwa Kaido melayang di atas semuanya. Dan Sullivan tidak percaya bahwa dia akan kalah karena trik murahan seperti itu. Yanok tiba untuk menjatuhkannya, dan dia menyebut Sullivan sampah karena mencoba melarikan diri. Yanok kemudian mengungkapkan betapa kecewanya dia karena dia memberitahu Kaido bahwa dia membutuhkan manusia hidup untuk eksperimennya. Kaido melenyapkan mereka semua kecuali satu. Tapi Kaido berpikir bahwa itu seharusnya cukup. Sayangnya tidak, karena Yanok menunjukkan bahwa eksperimen yang berhasil hanya dibangun dari kegagalan berulang. Kaido setuju untuk lebih berhati-hati mulai sekarang, tetapi menyatakan jika ada manusia sampah yang melakukan sesuatu untuk membuatnya kesal, maka dia tidak akan menahan diri. Yanok di sisi lain percaya bahwa manusia sebenarnya memiliki nilai, tetapi hanya sebagai hewan laboratorio untuk eksperimennya. Dia menyatakan bahwa mereka akan membuat manusia mengerti peran yang dimainkan hama seperti mereka dalam skema besar dunia ini. Terima kasih telah menonton rangkuman saya. Pastikan untuk menyukai video ini.